siangnya panas, malamnya, sorenya sudah mulai hujan badai kayak gitu. Kalau di sana apakah sama? 3 hari terakhir masih panas terik. Masih terik. Ya. Oke, right. Semoga aman-aman terus ya karena di sini puting beliung. Aku kebetulan domisili di daerah Bekasi, teman-teman, di Harapan Indah begitu ya. Jadi daerahnya agak-agak nggak tahu kenapa nggak stabil gitu ya. Kalau siang panas sekali ya, kalau sore langsung hujan. Siap. Terima kasih banyak Mas Akbar. Terima kasih. Ada yang japri aku Mas Yusron Dwi Darmawan. Saya ikut program PTB dari PLN untuk S2 ambil tentang renewable energy ke luar negeri kalau lolos. Begitu. Siap Mas Yusron, kita dengarkan ya biar makin mantap lagi apa jurusan yang mau diambil, karir yang akan dilakukan sesudahnya begitu ya. Siap, baik kita mulai saja teman-teman semua. 11.06. Sekali lagi aku sapa, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara sharing sessionnya Transformi. Apa sih Transformi? Well, actually it's a platform. Saya dan beberapa rekan teman saya membuat ini begitu ya sejak tahun 2020 karena pandemi supaya bisa membantu makin banyak orang untuk bisa dapat international exposure, supaya Human Resource Indonesia punya global competition, global competitiveness, begitu ya. Jadi kurang lebih itulah tujuannya Transformi ya. Untuk hari ini kita akan ada sharing session tentang karir dalam sektor energi. Ya, kenapa dibahas sektor energi? Karena sudah 2-3 tahun terakhir ini klien Transform itu banyak sekali yang di bidang energi dan kita selalu memfasilitasi apa yang mereka butuhkan begitu. Nah, kebetulan dulu adiknya Mbak Sari itu adalah teman baik saya saat sekolah di London begitu, dan saya tahu bahwa kakaknya bekerja di PLN Surabaya saat itu ya. Kemudian beberapa tahun setelah kita pulang, Mbak Sari kemudian lanjut sekolah di LSI. Aku bacakan sikat aja profilnya, Hapsari Retnaning Tias. Sekolahnya MSc Human Resources and Organizations dari LSI, teman-teman, London School of Economics and Political Science. Saat ini merupakan manajer implementasi budaya perusahaan. Mbak Sari, kalau boleh tahu apakah masih di Surabaya atau sudah pindah atau bagaimana? Saat ini saya di PLN Pusat, Mbak, di Oh, di Jakarta. divisi strategi Human Capital. Jadi, Oke. Di CSW situ dong ya, Blok M. ya betul, Blok M. Oh, oke, saya pernah sekali ngajar bahasa Inggris di sana tuh, Oke. Mbak Sari. Nanti, Baik. Oh, jadi udah nggak di Surabaya ya? iya, iya, Oh, semenjak pulang sekolah mungkin ya? iya, pulang sekolah langsung ditarik ke PLN Pusat. Baik, makin besar nih ya impact-nya berarti ya setelah pulang sekolah ya. Soalnya dulu kan aku taunya dari Ratri itu kan mbaknya di Surabaya begitu, di cabang yang Surabaya gitu ya. Baik, oke. Oh, dekat kita berarti ya di Jakarta ya. Kemudian ada Bang Ahmad Murdani, Master of Engineering Science in Energy System dari University of New South Wales, UNSW Sydney. Dan sekarang merupakan manajer bagian operasi sistem PLN UP2B Jawa Barat. Nah, ini berarti bertanggung jawab atas distribusinya listriknya Jawa Barat ya, Bang Dani ya? Benar nggak sih? Lebih tepatnya sih transmisi ya, pengaturan beban Oh, beban. tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi se-Jawa Barat. Oh, baik. Berarti kalau yang kayak Bekasi itu. pabrik. Kenapa? Sorry. Termasuk Bekasi. Oh, termasuk Bekasi, Bekasi. makanya Jawa Barat ya. Ini berarti yang pabrik-pabrik di Bekasi itu semua Ya. lumayan ini ya bertanggung jawab begitu Betul. ya. Di Bekasi kan banyak sekali pabrik-pabrik ya. Baik teman-teman, kita akan dengarkan dulu ya. Aku mau tahu dulu sebelumnya Mbak Sari boleh nggak sih sharing tentang perjalanan ininya, apa namanya background-nya, biar teman-teman kebayang nih, apakah menjadi HR di energi company itu harus juga dari psikolog misalnya gitu, lulusan psikologi, apa harus seperti itu? Jadi kalau boleh tahu Mbak Sari S1, S2-nya kemudian apa aja begitu karirnya? Oke, terima kasih Mbak Devani dan juga rekan-rekan. Oke, jadi saya masuk di PLN ini ya di 2009 ya diangkat menjadi pegawai tetap, jadi angkatan 11 kalau di PLN. Kemudian background study saya itu kebetulan S1 saya ngambil 2 gitu ya, yang satu itu sastra Inggris gitu ya. Dulu itu cita-citanya di kedokteran tapi nggak lolos gitu ya. Jadi masuknya ke sastra Inggris. Nah, tahun berikutnya apply lagi di psikologi. Jadi saya menikmati gitu ya, menjalani dua-duanya dan lulus di dua-duanya. Nah, setelah itu nggak langsung masuk PLN, jadi ada beberapa profesi ya yang saya jalani.
Yang pertama itu dulu pernah ngajar gitu ya, ngajar bahasa Inggris karena dari sastra Inggris, kemudian juga pernah kerja juga di hospitality sebagai GRO, Guest Relation Officer di Accor Group. Kemudian baru masuk ke PT Inspira ya. Inspira itu adalah perusahaan di bawah Gama Tekno di UGM ya. Itu perusahaan IT. Nah, setelah itu baru masuk ke PLN sebagai HR. Nah, di HR sendiri banyak sebenarnya, nggak cuma dari psikologi, ada teknik industri gitu ya, ada hukum, macam-macam, karena memang HR ini luas dan bisa saling melengkapi. Seperti itu Mbak Rifani. Nah, baru melanjutkan studi S2 ini setelah 10 tahun di PLN. Mungkin kalau Bang Dani lebih cepat ya. Kalau saya sekitar 2019 gitu ya, mendapatkan beasiswa LPDP di 2017. Jadi persiapannya lumayan. Kuliahnya hanya setahun karena di UK, tapi persiapannya lumayan. Jadi ini yang mungkin nanti kita bisa bahas apa sih Grand Why-nya, kenapa kita mau sekolah dan sebagainya, karena nanti tantangannya juga lumayan banyak gitu. Oke, thank you Mbak Devani. Ya, menarik ya, sastra Inggris plus psikologi ya. Ngambilnya dua ini berarti ya, 2 degree ya teman-teman ya. Dari UGM ya Mbak ya? Untuk psikologinya UGM, kalau sastra Inggrisnya dari Sanata Dharma. Oh, Jogja, oke, ya. Jogja ya. Baik, baik, baik. Oke, menarik teman-teman ya. Kita lihat bagaimana sepak terjangnya ya. Kemudian masuk PLN tahun 2000. Untuk rekrutmen ya 2008 gitu ya, tapi ada prajabatan gitu ya. Kalau dulu itu kami prajabatan itu selama 1 tahun gitu ya. Oke, Jadi 2009 baru diangkat sebagai tetap. kurang lebih sudah 13 tahun berarti ya, mengabdi ya. Baik. Bagaimana dengan Bang Dani? Ini kan berarti dari awal memang engineer berarti ya? Ya, betul. Iya, boleh cerita sedikit? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan semua. Ya kurang lebih mirip lah ya sama Mbak Apsari. Tapi saya masuk PLN sama Mbak Apsari ini beda berapa? Hampir 2 tahun ya. Jadi saya masuk PLN 2010. 2010. Basic saya engineer, electrical engineering dari Universitas Sriwijaya, Palembang. Kemudian masuk PLN 2010, 5 tahun, 2015 dapat beasiswa LPDP. Kemudian kuliah 2 tahun ya, beda sama Mbak Apsari 1 tahun, saya 2 tahun di UNSW, the University of New South Wales, Australia, di Sydney. Selama 2 tahun ambil Master of Energy System, ya kurang lebih linear lah dengan S1. Cuma mungkin ada beberapa syllabus atau kurikulum yang sebenarnya memang diniatkan untuk diambil karena memang hal-hal yang baru ya, terkait juga teknologi ke depan seperti apa. Kemudian balik lagi ke PLN, sama ya seperti Mbak Apsari, sebenarnya udah ditawarin di PLN pusat gitu ya, tapi akhirnya main tarik-tarikan ya. Unit saya yang menang. Saya balik lagi ke unit lama di UIP 2B Jawa Bali. Oke, itu lokasi di Jakarta, Bang Dani? Nah, kalau kantor induknya itu di Gandul, Cinere. Jadi kalau mampir ke Gandul Cinere itu ada terkenal lah ya, di situ gedung miring. Tapi saya di unit pelaksana, kantornya di Bandung. Jadi sekarang domisili di Bandung. Oh, I see. Right, berarti saat ini di Bandung. Iya. Baik ya, kita punya 2 yang agak cukup beda teman-teman ya. Dari back office-nya begitu ya, dari yes, By the gimana? way, ini Mbak Apsari ini kompetitor saya English Olympiad. Ya ingat ya Mbak Apsari? Waktu lagi apa nih? SMA atau Jadi waktu lagi di PLN? Jadi kalau beliau itu bahasa Inggrisnya mengambil formal, kalau saya informal. Saya sempat kursus bahasa Inggris itu 5 tahun sampai benar-benar ngajar di kelas 3 SMA. Kemudian ya aktivitas saya ngajar bahasa Inggris sebelum sambil kuliah gitu ya. Sampai akhirnya baru masuk PLN seperti itu. Nah, itu ketemunya waktu ada kompetisi internal PLN itu antar unit. Tahun Ya, 2012 ya kalau nggak salah. 2012. Jadi PLN ini ada ini Mbak English Olympiad nih Mbak. Olympiad. Jadi setiap tahun ya. Jadi kebetulan kemarin ketemu Bang Dani itu di 2012 gitu. Jadi ini nostalgia kembali lagi begitu ya dengan teman lama ya. Teman lama, teman kompetisi dulu ya. Karena setahu saya juga mereka suka ada apa sih duta BUMN gitu-gitu ya, banyak kompetisi-kompetisi sebenarnya 10 tahun terakhir ya, dari kayaknya titik nadirnya BUMN itu 2012 ya, kayaknya mulai banyak melakukan perubahan-perubahan ya.
Baik, menarik ya. Yang satu background-nya adalah psikologi, kemudian sastra Inggris ya. Ini harusnya yang mengajar bahasa Inggris mbaknya nih ya. Tapi kemudian dipercayakan memegang human resource. Yang satunya lagi engineering, electrical engineering dari Unsri begitu. Kemudian lanjut ke UNSW. Karirnya juga cukup cepat ya Bang Dani ya. 5 tahun di PLN sudah sekolah lagi gitu ya. Jadi nggak banyaknya orang, soalnya banyak alasan ya. Aku banyak kayak ketemu orang, kok lama sekali, udah belasan tahun kerja baru kemudian kepikiran sekolah lagi gitu ya. Jadi kalau dirimu berarti lumayan cepat ya. Iya, Baik. benar, lumayan cepat. Ya, lumayan cepat lah 5 tahun itu ya. Karena kementerian juga kan syaratnya harus 5 tahun minimal. Betul. Kemudian saya sering sekali ya mendengar ini ya, suara-suara sumbang kayak, ngapain sih Mbak lanjut sampai ke luar gitu kan, itu effortnya gede banget ya, dari mulai persiapan IELTS-nya, kemudian dokumennya, belum lagi mesti lobby-lobby atasan untuk bisa diizinkan ya. Emang worth it ya gitu. Itu sering sekali saya dengar tuh ya di OJK, saya sebut merek aja lah nggak apa-apa ya, di Kementerian Keuangan saat saya mengajar itu ya, sering sekali dengar kata-kata itu ya, dan saya kan memang mempromot untuk kalau bisa lanjutnya di luar gitu ya, karena S1 kita udah di dalam negeri, kalau bisa punya exposure luar negeri di S2 atau S3. Menurut Mas dan Mbak sekalian, worth it nggak? Mbak Sari dulu deh, sebagai orang yang ngurusin SDM atau people-nya BUMN nih, worth it nggak sih kita lanjut sekolah lagi? Oke, jadi worth it atau tidak itu dari sisi, saya mencoba dari 2 sisi ya. Dari sisi perusahaan saat ini kebetulan kalau dulu itu untuk pegawai-pegawai yang tugas belajar itu masih dianggap gitu ya, karena kita meninggalkan beban pekerjaan di sehari-hari, itu masih dianggap sebagai apa namanya, ya bukan investasi gitu ya. Tapi kalau sekarang paradigma manajemen dalam memandang pegawai tugas belajar itu sudah sangat berubah gitu ya. Karena bagaimanapun manajemen atau perusahaan itu membutuhkan orang-orang yang apa namanya, memiliki kompetensi gitu ya, yang spesifik gitu ya. Jadi dari sisi perusahaan ini sangat worth it gitu ya. Nah, dari sisi pribadi seperti apa? Jadi saya merasakan sekali perubahan pola berpikir ya dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi dan juga seperti yang dibilang Mbak Devani tadi, global exposure itu sangat penting gitu ya. Apalagi sekarang kita sudah harus berinteraksi, kemudian menjalin kolaborasi tidak hanya internal di Indonesia, tetapi juga di perusahaan di luar juga gitu ya. Mungkin nanti Mas Dani juga bisa cerita, karena Mas Dani banyak nih ya kolega-kolega dari luar gitu ya. Jadi apa sih yang berubah gitu ya dari pendidikan gitu ya? Yang pertama itu adalah bagaimana kita berpikir, gitu ya. Jadi mungkin sebelumnya kita terbiasa melaksanakan apa yang sudah biasa dilaksanakan, gitu ya. Nah, setelah pulang gitu kita lebih kritis, gitu ya. Apakah ini benar gitu yang sudah kita laksanakan? Apakah ada cara yang lebih efektif lagi, gitu kan? Kemudian yang kedua, kita terbiasa untuk mencari solusi gitu ya, dengan berbagai resource yang ada. Jadi, ketika ada permasalahan ini, seperti apa penyelesaiannya, kita bisa melihat dari berbagai resource gitu ya. Nah, ini yang mungkin saya alami gitu ya. Jadi begitu pulang dari sekolah gitu ya, saya diberikan tantangan-tantangan yang lumayan gitu ya, dan bagaimana kita bisa memiliki kapabilitas untuk memberikan solusi. Itu yang mungkin secara personal growth itu juga menjadi worth it ya buat kita. Kita ditantang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di korporat gitu ya, dengan lingkup yang lebih luas, dan itu yang menjadi nilai tambah gitu ya, value added buat kita, dan juga bagaimana sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya bagaimana kita membuat atau meningkatkan value creation ya. Jadi dengan kapabilitas yang kita miliki, kapabilitas itu tidak hanya dari segi pengetahuan ya, tetapi juga koneksi nih.
koneksi, kita punya teman-teman di luar. Mungkin kalau di utility ya, electricity utility itu ada kita ada HAPUA namanya ya, yang persatuan dari utility di ASEAN yang bisa mungkin kita menjadi modal juga ya, kita kalau misalnya ada permasalahan kita bisa sharing juga dengan yang lain. Seperti itu Mbak. Jadi kita bertambah koneksi gitu ya, cara berpikirnya berubah gitu yang bisa menambah manfaat untuk perusahaan. Itu Mbak. Iya, dua sisi tuh ya tadi ya. Jadi kalau aku boleh simpulkan, mungkin sampai 5-10 tahun ke depan perusahaan-perusahaan BUMN maupun kementerian itu sudah pola pikirnya berubah ya, bahwa menyekolahkan pegawainya itu merupakan investasi ya, investasi jangka panjang ya. Jadi sudah semakin didukung. Bahkan aku dengar-dengar juga mau ada beasiswa khusus BUMN begitu ya, yang akan pisah nanti skemanya dengan LPDP. Itu dari parameternya perusahaan. Dari individual tadi, aduh, aku setuju banget ya. Mindset teman-teman ya. Pola berpikir itu ngubahnya nggak gampang, nggak cukup dengan sekolah 4 tahun ya. Dengan sekolah keluar, mindset berubah, kemudian analytical skills tadi juga berubah ya, analytical thinking. Ini tuh worth it nggak sih, critical thinking ya, kalau kita ngerjain sesuatu, supaya nggak mengulang-ulang terus lagi hal-hal yang kurang efisien misalnya begitu. Bagaimana dengan Bang Dani? Is it worth it to have 2 years study, leave your career to go to the Sydney, to the University of New South Wales? Thank you, Mbak. Makasih Mbak Apsari juga bagus pemaparannya. Jadi kalau seandainya ini ditanya worth it atau enggak, kalau seandainya ini enggak worth it, itu semua lembaga penyedia beasiswa gratis itu enggak akan buka kayak gitu. Artinya ya memang worth it banget gitu ya. Jadi apapun itu, apapun bentuknya, baik itu beasiswa ataupun enggak, ataupun formal atau non formal, selama itu adalah menginvestasikan diri kita dari leher ke atas, itu semua worth it gitu ya. Apalagi juga nanti beasiswa. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan bertanya ini worth it nggak? Ya tentu worth it, karena jangankan beasiswa, kita belajar kursus aja yang mengeluarkan duit kita sendiri pun itu sebenarnya worth it, sangat bermanfaat dan sangat berguna ke depan. Memang saya rasakan secara pengalaman pribadi sih. Kenapa saya pilih Australia 2 tahun ya, tadi salah satunya adalah untuk membentuk bahasa saya juga gitu ya. Saya akui kok kalau sebelum kuliah S2 itu ya biasa ngomong bahasa Inggris seperti biasa dan tentunya ya dengan logat-logat Indonesia dan dengan cara-cara Indonesia, tapi pulang-pulang itu kita udah kebentuk gitu ya. Itu salah satunya, bahasanya udah kebentuk. Kemudian yang kedua, setuju tadi yang disampaikan Mbak Sari bahwa melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi itu meningkatkan analytical thinking, berpikir kita secara analitis gitu ya. Dan itu sih yang diperlukan perusahaan, dan bukan hanya perusahaan, kitanya juga gitu ya. Karena kalau kita lihat bahwa dunia kerja sekarang dan dunia global sekarang itu ke depan kan makin berbeda ya dengan kita dulu mungkin kuliah S1 ataupun mungkin masih SMA ya. Makin cepat dan kita kenal dengan namanya VUCA gitu ya. Di situ ada ambiguity, terus juga ada uncertainty, dan kita tahu bahwa skill set ataupun knowledge skill yang diperlukan di masa depan itu udah berbeda dengan knowledge skill yang dulunya mungkin diagung-agungkan oleh orang tua kita gitu ya. Orang tua kita mungkin kamu harus pintar ini, tapi di masa depan itu udah berbeda lagi. Dan mungkin kita udah rasain sekarang gitu ya. Dan menurut saya itu memang sangat worth it ya. Selain juga tadi dari sisi network untuk pribadi juga bertambah gitu ya. Tapi ya depends ya, karena memang ada yang kuliah luar negeri, ada yang nggak dapat network, ada yang itu tergantung. Jadi ketika kita dikasih kesempatan untuk seperti itu ya manfaatkan sebaik mungkin. Bukan hanya dalam hal studi formalnya saja, tapi di luar itu kita perluas networknya. Dan saya ngerasa itu ketika kembali lagi ke perusahaan ya sedikit banyak juga membantu saya pribadi dan perusahaan gitu. Jadi di unit saya ketika ada seperti ada tamu dari luar ya, itu selalu saya yang nyambutin gitu ya. Terus kita keep in contact gitu ya. Kemudian ya dikasih kesempatan berikutnya gitu ya. Jadi karena ketika kita pulang itu secara pengetahuan kita udah dapat, dan juga skill bahasa juga kita udah dapat, itu kan meningkatkan daya saing ya sebenarnya di kerja. Nah, ketika kita dikasih kesempatan, saya contohnya itu ya, lulus
S2 2017. 2018 itu ada program magang ke California. California ISO itu ya di sana selama 3 bulan. Jadi pilih salah satunya, hanya diambil 2 orang gitu ya. Ini kan meningkatkan ini kita nilai jual kita, dan dilihat skill bahasanya juga mencukupi untuk diberangkatkan, ya udah kita berangkat. Ini pengalaman saya, dan itu juga bermanfaat tentunya bagi perusahaan gitu ya, bahwa perusahaan juga sangat terbantu, sangat helpful dengan adanya karyawan-karyawan yang memang udah siap untuk menghadapi masa depan gitu ya. Akan sangat keteteran nih kalau misalkan di unit kita orang-orangnya mungkin analytical thinking-nya rendah, terus juga skill bahasanya juga nggak terlalu, masih pas-pasan gitu ya, networking-nya juga sedikit. Nah ini agak bikin unit kita itu keteteran. Itu sih menurut saya, Mbak Deh. Bang Dhani kan baru 5 tahun kerja, kemudian sudah kepikiran untuk sekolah, bahkan udah sekolah gitu ya langsung ya. Kalau Iya. boleh tahu, satu, apa sih yang menginspirasi? Yang kedua, sejauh mana peranan atau bantuan yang diberikan oleh perusahaan begitu ya, maksudnya mendukung berangkat, karena setahu saya ya, correct me if I'm wrong, jarang sekali ini yang saya amatin ini ya, Badan POM, saya kan dulu background-nya juga pernah sekolah farmasi diplomanya ya, kemudian PLN itu jarang sekali yang berminat karyawannya tuh untuk sekolah lanjut tuh jarang sekali, jarang gitu ya, pokoknya semua kayaknya terlalu ngawang deh sekolah sampai keluar gitu. Kayaknya ya, pola pikir beda banget sama misalnya Kementerian Keuangan, DJP, mungkin karena akses informasi juga gitu ya. Nah, dirimu kan one of million tuh berarti gitu, saat itu. Ya, itu apa sih yang menginspirasi gitu sebenarnya? Pertama, apa yang menginspirasi saya itu sebenarnya 5 tahun itu meleset dari target saya. Target saya itu sebenarnya 2013 sebenarnya harus berangkat gitu ya. Agak karena memang semangatnya nurun lah ya. Jadi waktu itu memang pertama di PLN itu kan ada juga pembekalan di OJT-nya itu pengembangan diri ya. Salah satunya itu kalau nggak salah Bu Marwah Daud, itu ada organisasinya namanya MHMMD. Di situ merencanakan masa depan. Saya targetkan di situ kuliah 3 tahun S2 gitu ya. Karena memang saya punya adik gitu ya, secara pribadi lah, ini alasan pribadi bahwa saya harus meningkatkan kapasitas saya dan juga menjadi contoh bagi adik-adik saya, itu yang pertama. Yang kedua juga memang ya saya orangnya gitu, Mbak. Jadi kayak merasa masih kurang aja nih, kayak S2 masih kurang. Ini juga berpikir kayaknya S2 masih kurang, S1 masih kurang. Ini juga berpikir kayaknya S2 kayaknya masih kurang nih. Perlu S3 gitu ya. Jadi itu salah satu motivasi saya, kayak merasa diri masih kurang, masih perlu terus belajar. Salah satu peluangnya S2 ya itu motivasi kuat saya sih, harus ambil S2. Di samping juga memang saat itu diarahkan untuk untuk ngebentuk peta hidup ke depan seperti apa gitu ya. Sehingga tahun 2012 itu sudah secara pribadi itu saya udah surfing sana sini, browsing gitu ya, ngumpulin data sampai satu folder itu semua beasiswa luar. Dulu belum ada LPDP. Ya betul, belum ada 2012. Itu sangat sulit didapat karena memang ada syarat penilaian yang kita itu harus ya sangat excellent sekali di di 2 kali atau 4 semester gitu. Nah itu saya mikir, wah ini nggak mungkin gitu loh, karena memang ya udah tahu lah ya bagaimana dinamisme ataupun perjuangan mendapatkan nilai itu sangat berat gitu ya di PLN. Jadi akhirnya saya mikirnya cari beasiswa di luar. Semua tuh saya cari itu informasinya sampai jadi satu folder gitu ya. Waktu itu juga sambil saya kerja. Gitu. Nah, sempat menurun di 2013. 2014 semangat lagi ya, dapat LPDP-nya sebenarnya 2014. Kenapa telat ke 2015 itu ada drama yang nanti mungkin saya cerita lah. Oke, right. Berarti 2014 LPDP ya? Iya, saya angkatan LPDP PK22. PK22 ini zamannya LPDP masih ada leaderless group discussion ya? Ya, masih ada LDG, ada essay on the spot ya? LGD. Oke, right, baik. Kemudian kalau dari perusahaan sendiri memang sebenarnya sih perusahaan itu senang-senang aja ya kalau misalkan karyawannya itu proaktif ya, proaktif segala macam, karena memang juga perusahaan kadang ya saat itu ya, kalau saat sekarang kan udah berbeda ya, saat itu kalau di PLN sendiri mungkin masih membatasi gitu ya keluar, karena banyak program-program PLN dulu malah sebenarnya sandwich gitu ya, jadi kerjasamanya sama kampus dalam negeri, nanti kampus dalam negeri di Indonesia akan cari kampus yang luar negeri untuk diikutkan ke program sandwich gitu ya, kebanyakan seperti itu. Nah saya juga kurang seret dengan program itu, makanya akhirnya saya coba keluar nyari sendiri. Dan
Dan memang betul kalau pola pikir terutama di BUMN gitu ya, yang saya lihat sendiri teman-teman tuh ya masih kayak gitu, buat apa sih S2? Bahkan saya ketika mau S2 itu ada petinggi di PLN bilang, ngapain sih kamu S2? Gitu loh, sampai segitunya. Ya saya bilang aja bahwa saya mau ningkatin kapasitas pribadi gitu ya. Saya ini kebutuhannya bukan zaman sekarang. Mungkin di zaman Bapak ya cukup S1 gitu. Tapi di zaman saya kayaknya nggak akan cukup gitu ya. Seperti itu. Dan memang ketika pulang ya memang benar gitu. Ya, apa ya juga yang kita ambil, keputusan yang kita ambil itu. Jadi ya seperti itu, pola pikir memang ada, tapi ya alhamdulillah support dari perusahaan ada juga dari GM saya terutama. Yang GM saya dulu yang bantu saya banget itu sekarang jadi direktur trans ya, Pak Evi Haryadi. Ya, beliau sangat suportif ya suka kasih masukan segala macam. Ya beruntungnya juga kalau misalkan pas dapat S2, beasiswa S2, kita dapat atasan yang benar-benar suportif, nah itu sebuah anugerah banget gitu ya. Seperti itu. Siap. Oke ya. Jadi emang aku bisa ambil kesimpulan memang inisiatif sendiri ya. Betul. Maksudnya memang punya keinginan sendiri untuk upgrade the skills, upgrade the degree begitu ya, teman-teman. Yes. Teman-teman yang lain silahkan yang ingin bertanya boleh langsung raise hand kalau mau open mic, langsung berbincang sama para pembicara kita di sharing session pada hari Minggu ini, atau boleh ketik di kolom chat, nanti bisa aku bantu tanyakan kepada teman-teman di sini. Ada Mbak Sari dan ada Bang Dani. Silakan ya, jangan satu arah aja ya, kalau bisa dua arah. Jadi teman-teman juga bisa sambil ngobrol bareng. Baik, kita ke Mbak Sari. Nah, Mbak Sari, saya mau tanya dari segi manajemennya nih. Kan tadi Bang Dani juga udah bilang ya, mungkin tahun 2012 dulu tuh masih jarang betul orang, terutama di yang tadi saya mention ya, di beberapa kementerian, beberapa badan lembaga di Indonesia itu masih kayak, apa sih, kenapa sih harus tinggi-tinggi banget sampai S2 kan gitu ya. Terus bahkan ada yang nyebut gini, ntar juga pulang gitu-gitu aja kok Mbak, nggak dapet jabatan juga gitu kan, nggak dapet penempatan baru juga kok gitu. Nah kalau sekarang bagaimana Mbak? Atau ke masa depannya gitu, dukungan dari manajemen tuh seperti apa begitu? Ya, kalau dari manajemen saat ini nih sudah gencar banget Mbak, mendukung banget support untuk pegawai-pegawai itu untuk melanjutkan studi. Jadi Aku dengar sih gitu ya, kayak punya target katanya ya sekarang ya, ini. ya. Jadi PLN sendiri punya target nanti tahun depan itu minimal 200 ya, yang dikirim ke luar negeri. Jadi tahun ini itu kemarin ada program gitu ya, yang pendampingan untuk sekolah di luar negeri gitu ya. Jadi ada health prediction juga gitu ya, bagaimana menyusun aplikasi, kemudian juga ini karena mungkin dari manajemen ya, kebetulan saya sempat gitu ya berdialog langsung dengan direktur kami, Pak Didi Yusuf ini di direktur LHC ya. Jadi beliau menyampaikan pentingnya global exposure gitu ya. Jadi beliau ingin gitu ya, ketika kita berhadapan dengan sekarang kan PLN banyak ya melakukan kerjasama kontrak dengan pihak luar gitu ya, dengan adanya transisi energi, ESG dan sebagainya yang membuat kita harus banyak berinteraksi dengan pihak luar, membuat kontrak yang itu tidak hanya dalam bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris ya. Ini tidak hanya dalam membuat kontrak aja, tetapi bagaimana kita berdiskusi dan bernegosiasi. Yes. Jadi dengan semangat itulah beliau ingin banyak pegawai yang mendapatkan global exposure, gitu ya. Jadi biar kita lebih pede gitu ya, ketika berdiri di lingkup internasional gitu. Jadi ini sangat support gitu dan bahkan ada edaran direksi gitu ya, petunjuk teknis tentang pendidikan ya, tugas belajar itu yang kalau teman-teman gitu ya, itu sudah di PLN ya khususnya kalau sudah mendapatkan LOA unconditional gitu ya, dan juga udah ada sertifikat bahasa Inggris yang memenuhi, itu sudah masuk langsung di talent A gitu, yang bisa mungkin menjadi prioritas dalam diberikan beasiswa dari PLN, seperti itu Mbak. Jadi teman-teman, nah bagaimana kalau yang nggak masuk atau nggak ikut usulan gitu ya. Jadi kebetulan kemarin saya gitu ya menyampaikan langsung kepada
takdir gitu, ada beberapa yang mungkin nggak masuk usulan, tetapi sudah semangat sekali sekolah, kata Pak Dir, langsung saja ke saya gitu, saking beliau semangatnya gitu ya. Jadi insya Allah gitu ya, itu kembali lagi ke niat teman-teman ya, tujuan teman-teman kalau memang sudah yakin, sudah ingin studi gitu ya, itu insya Allah pasti ada jalan, gitu sih. Siap, siap. Kalau boleh tahu di PLN sistemnya itu apakah talent pool? Kan kalau talent pool itu jadi yang pilih orang HR-nya begitu ya, anak ini bisa layak sekolah lagi, atau siapapun boleh daftar seperti BI atau OJK gitu. Siapapun boleh daftar asal memenuhi, jadi mereka punya skim-skim gitu ya, skim beasiswa, skim 1, skim 2, skim 3. Kalau satu itu dibiayai sepenuhnya sama OJK atau BI, skim 2 setengah-setengah, boleh OJK setengah sama Anda dari beasiswa luar, skim 3 dari beasiswa luar sepenuhnya tapi tetap dapat gaji. Nah, seperti itukah? Siapa aja boleh daftar asal memenuhi syarat. Kalau mau skim 1 syaratnya ini, skim 2 ini, atau talent pool yang memilihkan itu memang HR-nya? Jadi tahun ini kemarin dipilih semua ya yang memenuhi syarat gitu. Jadi minimal pengalaman kerja 2 tahun nih sekarang nih PLN ya. Yang sebelumnya mungkin kita 5 ya ya? Bang Daya 5 tahun atau 4 tahun kalau sebelumnya ya. Sekarang dipercepat jadi 2 tahun, kemudian penilaiannya juga yang nggak susah dulu gitu ya. Jadi kalau dulu harus excellent, nah ini asal memenuhi ya meet requirement itu bisa gitu ya. Kemudian juga ada persyaratan-persyaratan yang lain gitu ya, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan sebagainya, itu semuanya dimasukkan gitu ya sebagai kandidat gitu ya. Kemudian diikutkan semacam pendampingan seperti itu. Nah kalau skemanya sendiri PLN ini kalau kami ada beasiswa dari PLN gitu ya. Jadi beasiswa dari perseroan itu full dari perseroan, kemudian juga ada beasiswa institusi luar perseroan seperti LPDP, Sifening gitu ya. Nah, ini memang untuk yang di luar perseroan ini kalau PLN full ya, full dari PLN, uang saku dan sebagainya dari PLN. Nah, kalau dari di luar perseroan, ini sekarang agak berbeda gitu ya. Kalau saya sama Bang Dani dulu, mungkin kami tugas belajar itu jadi dapat dari LPDP dan juga masih dapat gaji gitu ya dari PLN. Nah, sekarang itu sistemnya diberikan uang saku gitu ya. Jadi semua tugas belajar diberikan uang saku dan juga yang lain-lain dengan catatan memang ini tidak ada potensi double funding gitu dengan pemberi beasiswa yang lain. Gitu. Tapi pada dasarnya PLN akan memberikan PLN memiliki standar gitu ya untuk beasiswa besarannya dan harapannya yang diberikan dari institusi lain itu sesuai dengan standar PLN. Jadi kalau misalnya lebih rendah maka akan ada tambahan seperti itu. Top up gitu ya. Baik, baik. Siap, teman-teman. Itu kurang lebih mungkin ya yang mau berkarir di PLN atau yang sedang di PLN. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Sekarang aku mau berlanjut kepada career path. Nah, begitu. Apakah benar tuh ya? Ya menurut aku sih benar juga ya kalau ada yang bilang nggak jaminan kok sekolah keluar kemudian pulang diangkat punya jabatan tertentu. Ya emang benar ya, karena kan apakah jabatannya ada lagi buka lowongan ya kan? Apakah kita mumpuni atau enggak kan nggak serta-merta yang tadi kan dibilang kan tergantung lagi. Ada orang yang sekolah keluar juga nggak dapat apa-apa karena dia cuma kupu-kupu aja ya, nggak bergaul, PPI aja nggak tahu misalnya gitu ya. Ada banyak ya, jadi tergantung lagi orangnya. Kalau boleh di-share sedikit Bang Dani career path-nya dari dulu sebelum sekolah, kemudian sekolah, kemudian sekarang sudah pulang. What do you think? What makes it different gitu? Ya, makasih. Saya juga nggak bisa mengatakan bahwa S2 ini menjadi jaminan kita bahwa bisa langsung promosi gitu ya. Nggak juga. Karena juga ada yang tidak S2 bisa promosi. Gitu. Jadi itu depends tuh ya. Jadi tujuan S2 itu sebenarnya master degree itu bukan untuk menurut saya ya, bukan untuk memastikan kita dapat career path yang bagus setelah pulang ya, enggak seperti itu. Tapi lebih ke
develop ourselves, gitu, mengembangkan diri kita, mengembangkan pola pikir kita. Nah, kalau itu berhasil itu sebenarnya bonusnya aja kalau ternyata memang akhirnya karirnya jadi bagus, itu sebenarnya bukan karena S2-nya, tapi karena pola pikir kita, kemudian self development kita memang dirasa bagi perusahaan sangat bermanfaat, dan itu baru dipakai. Dan itu semua diasahnya tadi di salah satu program S2 tadi, seperti itu, Mbak. Jadi menurut saya bukan jaminan gitu ya. Tapi kalau memang ada setuju tadi bahwa misalkan ketika pulang juga biasa-biasa aja segala macam, ya itu tergantung kita masing-masing. Apa semangat kita ngambil S2. Makanya ini memang S2 itu bukan hal yang coba-coba ya kalau menurut saya. Jadi do or do not gitu ya. There is no try gitu ya. Maju atau enggak boleh coba-coba. Kalau misalkan mau maju ya memang harus serius gitu ya. Nyemplung memang harus bahasa semuanya gitu ya. Segala macam harus kita ambil kesempatan itu, baik belajar pendidikan formalnya, non formalnya, organisasi segala macam kita harus jalanin juga, kemudian membaur dan networking juga harus kita ambil. Nah, itu juga nanti pada akhirnya akan membentuk diri kita sendiri, mengubah pola pikir, dan pada akhirnya ketika pulang kembali lagi ke perusahaan kita sendiri juga hal-hal tersebut bermanfaat bagi perusahaan, dan ya imbasnya bisa jadi salah satunya dipromosikan, ataupun kalaupun tidak dipromosikan mungkin karena belum ada rezekinya, ya ada hal-hal lain, misalkan ada kegiatan lain, kesempatan lain yang diberikan ke kita karena modal yang sudah kita punya. Seperti itu sih, Mbak. Begitu ya, jadi memang itu mindset yang harus diubah juga tuh Ya, ya. benar. Jadi nggak serta-merta sekonyong-konyong gitu ya, supaya naik jabatan kita S2 aja. That's not shortcut way menurut aku ya, nggak ada cara jalan pintas begitu. Tapi kalau saya bilang apakah it's worth lifetime experience? It is ya, it is worth it ya, lifetime experience. Karena dulu juga aku sekolah tahun 2012-2013 ya nggak serta-merta pulang juga diangkat jadi apa-apa gitu ya. Walaupun beberapa teman-teman yang lain beruntung langsung mendapatkan promosi jabatan. Baik, gitu teman-teman. Adakah pertanyaan yang mau diajukan? Silahkan. Daripada kita ngobrol-ngobrol dulu, yang lain mungkin mau bertanya langsung, silahkan boleh nih, mumpung ketemu pakarnya. Ada dua-duanya sebenarnya spesialis, cuman dalam bidang energi Mbak Sari mungkin bisa dibilang generalisnya, Bang Dani yang spesialisnya begitu ya. Silahkan boleh teman-teman yang di sini. Ada Mbak Fani, ada Mas siapa lagi tadi? Harfian. Wow, UP2 BJ BR itu mungkin ini ya, tim-timnya Mas Bang Dani ya, benar nggak sih? Karena ada UP2 UP2-nya. Ya, benar. Benar ya. Kemudian ada Indra Aditya, ini namanya baru saya lihat nih ya. Ada Renus PLN P2B. Kapan lagi dibuatkan forum seperti ini teman-teman ya? Mungkin banyak tuh yang suka request gitu ya ke saya gitu. Bikin dong Mbak gitu ya, supaya kita lebih jelas lagi nih, lebih clear lagi. Apakah teman-teman yang belum, tadi kan syaratnya 2 tahun ya, berarti as far as udah 2 tahun, kemudian udah punya sertifikatnya semua, sertifikat bahasa misalnya, atau dia punya LOA conditional begitu ya, apakah mereka harus ambil unpaid leave atau resign begitu, atau diberikan support untuk tugas belajar atau izin belajar, Mbak Sari? Jadi kalau yang di skema yang 2 tahun ini ya, minimal 2 tahun ini, skemanya tugas belajar, Mbak. Jadi nggak perlu resign ya, atau unpaid leave. Jadi kalau teman-teman ini sudah memenuhi syarat dan juga punya LOA unconditional gitu ya, dan juga punya sertifikat bahasa ya, ini mungkin bisa diajukan gitu ya. Nah, juga saya rasa kalau LPDP juga minimal 2 tahun kerja ya. 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 Sekarang ini dia mungkin lebih arahnya ke yang sudah bekerja ya. Jadi saya rasa masing-masing lembaga beasiswa gitu ya, yang memberikan beasiswa itu masing-masing punya kelebihan. Kalau misalnya saya mungkin juga dari Bang Dani juga sama, kami dari LPDP itu memang networking-nya yang cukup luas gitu ya, kalau LPDP ya Mbak ya. Jadi kita bisa mengenal teman-teman dari berbagai negara gitu ya, tidak hanya di negara kita dan juga dari berbagai bidang instansi gitu ya, yang mungkin bisa menjadi network untuk juga kebetulan sebagai contoh itu saya dulu satu angkatan gitu ya, PK dengan Mas Daniel Oscar itu yang sekarang di Kementerian Kesehatan ya, yang menyusun ini Peduli Lindungi gitu.
Jadi dia pulang dari Kolombia, dia di Kemenkes gitu ya. Nah, sebelumnya kita juga udah kolaborasi di mana saya sering mengundang Mas Oscar untuk, sharing tentang bagaimana berinovasi dan sebagainya. Jadi, network-network seperti itu yang, bisa memperkuat kita juga ada teman dari ASEAN gitu ya, yang di sekretariat ASEAN dan juga, yang, mungkin bisa apa namanya, memperkaya gitu ya, memperkaya kita dalam, dan juga perusahaan ya, bermanfaat untuk perusahaan untuk, meningkatkan kapabilitas, dari, teman-teman di perusahaan. Seperti itu Mbak Tiffany. Siap, siap. Ya, memang ada plus minusnya ya, kita dapat beasiswa full dari kantor atau dari lembaga lain, itu memang banyak plus minusnya. Aku juga melihat itu ya, bahwa kalau kita dari lembaga lain tuh, teman kita bukan dia-dia doang, tapi kalau orang dari kantor kan mungkin yang dikirim setahun cuman berapa sih, 50 mungkin ya, tadi disebut 200 begitu. Tapi kan itu seluruh, ini ya, seluruh bagian PLN misalnya begitu ya, tidak apa namanya, tertentu di bidangnya. Sebenarnya bergaul juga asal kalau kita yang membuka diri. Cuman masih di institusi yang sama, instansi yang sama. Oke, baik. Aku mau dengar sekarang perjalanan beasiswanya. Karena di Transformi juga ya, Bang Dani dan Mas Sari ya, Mbak Sari ya, kita tuh nggak pernah menyarankan misalnya LPDP ini akan buka Februari ya, di batch 1 tahun 2023 akan buka Februari minggu ketiga. Kita nggak menyarankan terus Anda baru siap-siapnya dari sekarang gitu. Nah, itu terlalu terlalu naif begitu untuk bisa diterima. Anda harus berpikir dulu mau ngapain, lanjut sekolah dan sebagainya. Ceritain dong perjalanan waktu yang dibutuhkan untuk dari mulai persiapan sampai akhirnya berangkat gitu ya, sampai di negara tujuan. Dari Mbak Sari dulu boleh kali. Baik, terima kasih Mbak Tiffany. Jadi, kalau teman-teman ini saya tuh cukup, ups and down ya, mungkin Mbak Tiffany juga tahu. Jadi saya dari, tertarik gitu ya untuk melanjutkan studi, beda sama Mas Dani yang sudah punya, tujuan gitu ya. Saya, di PLN ini cukup menikmati pekerjaan karena 2014 tuh saya jadi supervisor gitu ya, supervisor atas gitu. Jadi, ternyata, itu cukup menguras gitu ya, menguras, fokus gitu ya. Kemudian di 2015 kebetulan saya, eee, ada kesempatan ke luar gitu ya, waktu itu sebenarnya ketemu sama adik saya gitu ya, karena adik saya menikah, jadi adik saya itu S2 di, UK gitu ya, bersama Mbak Dev ya, dulu ya? Ya, dari Heeh. UCL ya. Tadi makanya pas bilang dulu mau jadi dokter, kan adiknya akhirnya jadi dokter ya. Ya, akhirnya adiknya jadi dokter. Jadi 2015 itu ke UK gitu ya, nengok adik saya kebetulan, menikah gitu ya, kemudian, melahirkan di sana, karena di sana sendiri ya kita yang ke sana. Nah, di sana itu saya sempat gitu ya, mengunjungi kampus gitu ya, dan di sana itu waktu itu karena Oktober ya ada pameran pendidikan gitu ya, coba lihat gitu ya. Ternyata menarik sekali dan kemudian mengunjungi kampus ini kok keren gitu ya, pendidikan di sana gitu ya, yang pertama itu melihat mereka diskusi gitu ya, mereka diskusi bebas, kemudian fasilitasnya oke gitu ya. Jadi ada bayangan saya gitu ya, bagaimana sekolah di luar negeri dan itu menjadi, anchor gitu ya, menjadi jangkar untuk saya, sepertinya, saya, eee, ini ya, apa namanya, harus mencoba gitu ya, untuk, melanjutkan studi. Nah, itu yang saya ini ya, eee, jadi motivasi saya ketika saya sudah memutuskan untuk studi, dan apapun yang terjadi saya harus, sampai selesai ya, karena ini sudah diniati di awal, kemudian berarti saya harus sampai selesai dan ini dari 2015 sampai saya selesai itu 2020, butuh 5 tahun berarti ya. Jadi, 2015 saya, mencoba mencari kampus gitu ya, nah waktu itu juga adik saya menyampaikan gini, kalau misalnya mau terjun gitu ya, seperti yang disampaikan Mas Dan itu, sekalian aja pilih kampus yang bagus gitu. Jadi nggak main-main gitu. Nah itu memang perlu keseriusan ya. Jadi, eee
mencari kampusnya, kemudian mencari beasiswanya gitu, dan mempersiapkannya itu cukup lama gitu ya. Karena saya dari 2015 niat itu ada, kemudian mempersiapkan 2016, 2017 baru diterima di LPDP. Nah, setelah diterima di LPDP, waktu itu saya sudah apply gitu ya, apply beberapa universitas. Jadi saya apply 7 universitas gitu ya. 6-nya diterima gitu ya. LSI yang kampus saya ini malah justru ditolak. Karena ditolak itu saya malah justru penasaran gitu ya. Penasaran sehingga saya daftar lagi. Jadi waktu itu kalau dulu LPDP itu hanya boleh memilih satu, beda dengan sekarang kita boleh memilih 3 ya. Waktu itu saya sudah keterima di UCL tapi conditional. Jadi 2017 saya udah masuk, 2018 nggak boleh berangkat gitu ya. Disuruh lagi berangkat tahun 2019 gitu. Jadi sudah daftar sampai 2 kali gitu ya. Terus ternyata tantangannya seperti itu. Jadi karena masih conditional, IELTS saya tuh sastra Inggris ya, karena tetapi Inggris itu kan practice makes perfect. Di PLN mungkin jarang ya digunakan ya Mas Dani kalau kita nggak banyak berkomunikasi dengan pihak luar negeri ya, atau rekan-rekan yang kita di luar negeri, sehingga itu menjadi tantangan saya untuk IELTS-nya. Jadi saya tes pertama itu 6,5 gitu ya. 6,5 itu sudah bisa masuk gitu, tetapi di UCL itu syaratnya 6,5 dengan masing-masing minimal 6 kalau nggak salah ya. Seluruh band-nya itu 6. Nah, terus ternyata saya karena masih conditional waktu itu, sehingga belum boleh berangkat di 2018 gitu. Jadi diminta untuk mundur lagi di 2019. Nah, karena sudah 2 kali daftar di universitas yang sama, saya disarankan sama LPDP untuk pindah kampus gitu. Jadi harus nyari kampus lagi. Tetapi karena itu sudah menjadi niat ya di awal itu. Jadi apa sih yang membuat saya kuat gitu ya? Saya selalu membayangkan kalau saya tuh di sana. Jadi begin from the end in mind ya. Jadi membayangkan gimana kalau saya duduk di kampus, kemudian saya belajar di sana, itu cukup membuat kita bisa tetap gitu ya, menjaga mimpi kita yang sudah kita niatkan. Jadi akhirnya 2019 itu keterima gitu ya di LSI gitu, tetapi IELTS-nya itu naik. Jadi naik, jadi tantangannya cukup tinggi, jadi saya harus mempersiapkan IELTS lagi sampai teman-teman kalau ini mungkin karena saya juga belajar sambil bekerja ya, harus mempersiapkan itu. Jadi saya belajar dari Mbak Devani gitu ya untuk IELTS-nya, gitu. Kemudian juga les sampai saya tuh karena kita harus fokus ya. Jadi saya ngambil kelas khusus IELTS itu dari jam 8 sampai jam 10 malam, sepulang kerja setiap hari. Itu. Dan teman-teman mungkin ini jangan ditiru ya, karena saya dari 2015 ya, 2016 lah ya, 2016 itu sampai 2019 dalam waktu 3 tahun itu tes IELTS sampai 11 kali. 11 kali. Jadi memang karena harus semua band-nya itu minimal 6,5 kalau nggak salah dari LSI waktu itu. Jadi cukup challenging buat saya. Nah, memang setelah pulang dari sekolah menjadi ini ya, menjadi cerita lain karena kita sudah lebih secara bahasa lebih kuat gitu ya, ketika ngambil tes IELTS ya sudah jauh lebih mudah. Nah, itu jadi cukup ups and down gitu ya, mungkin agak beda sama Mas Dani. Jadi kalau saya beratnya di situ, mendapatkan LOA unconditional, kemudian mendapatkan persetujuan dari LPDP. Nah, kalau di sisi support dari manajemen itu
alhamdulillah cepat sekali gitu ya. Jadi saya mengajukan itu nggak sampai 1 bulan sudah dapat izin tugas belajar dari PLN Pusat. Seperti itu. Jadi alhamdulillahnya juga support dari manajemen waktu itu bagus sehingga 2019 ini saya bisa berangkat gitu ya di sekolah di LSI, meskipun ternyata ya memang kita perlu meyakini bahwa proses untuk mendapatkan sekolah itu ujian pertama gitu ya, yang membuat kita kuat karena pada saat kita sekolah nanti ujiannya ternyata juga Jauh luar lebih biasa. berat. Iya. Kadang suka mikir ya pas lagi sekolah tuh kayak ini kayak kita nekat ya udah enak-enak kerja ngapain sekolah gitu ya kadang ya. Tapi ternyata itu nagih ya kayak orang tobat sambal gitu ya, udah makan sambal pedes besok makan lagi. Jadi sekolah tuh kayak gitu kurang lebih kalau di pendapat aku ya. Oke, aduh benar-benar acung jempol banget Mbak Sari ya. 11 kali, saya dulu 3 kali sebelum akhirnya mendapatkan decent score itu juga saya 3 kali, makanya kekeh sekarang harus bisa maintain my English by teaching begitu, karena dulu pengorbanannya gila banget sih gitu teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di kantor-kantornya gitu ya, bos-bosnya mungkin punya title background-nya dulu US alumni, UK alumni, Australian alumni, belum tentu ngomongnya cakep karena nggak dilatih lagi kan setelah pulang gitu ya. Jadi top banget Mbak Sari, dari 2015 muncullah sparkling keinginan gitu ya, karena melihat adik yang S2, S3 di Inggris, sampai melahirkan juga di Inggris ya. Kemudian 2016 mulai bertekad, ya 2016 mulai bertekad, kemudian akhirnya berangkat di 2019 dan menyelesaikan studi di 2020. Oke, aku mau dengar ceritanya Bang Dhani, how about you? Ya, terima kasih. Tadi bagus tuh ceritanya Mbak Sari ya, tapi ada berbeda juga nanti pas saya izin kantornya itu yang penuh drama ya. Ya orang-orang semua punya drama masing-masing ya. Kebetulan Mbak Sari dramanya LOE, kalau Bang Dhani dramanya izin ya mungkin. Oke. Malah saya LOE-nya mudah sekali dapatnya itu malah kebalikan. Malah saya dapat LOE itu 2 kampus itu ya. Tapi akhirnya ya tadi. Jadi saya itu ya seperti saya cerita sebelumnya memang dari awal itu udah mau niat S2. Itu bahkan mungkin sebelum masuk PLN itu sudah punya cita-cita bahwa nanti mau S2 lagi, lanjut S2 gitu ya. Karena memang suka bertemu beberapa orang yang memang dari background-nya kerja terus melanjutkan sekolah ya, kayaknya seperti menarik gitu ya, menantang gitu. Akhirnya punya, tapi tidak sebesar di tahun 2012. Ketika tahun 2012 itu saya melihat wah ini ada teman-teman yang sudah S2 gitu, ada teman saya gitu ya, dia di Amerika gitu. Kemudian kok dia bisa gitu ya, kenapa nggak saya bisa ya, sebelumnya udah punya cita-cita, akhirnya membesar gitu ya. 2012 mulailah saya cari informasi. Jadi ya perjalanannya panjang ya, 2012 sampai ke 2015. Saya itu di 2010 masuk PLN itu kerjanya sebagai operator sistem tenaga listrik, yang kerjanya shift-shiftan, Mbak. Kenyang nggak, Mam? Makan siangnya, Mam? Bentar. Ada yang kepencet nih. Ada yang bocor nih. Ada yang bocor nih. Boleh dibantu teman-teman tim? Aku belum jadi co-host nih, boleh dibantu ya? Ya, jadi kerja shift-shiftan, kemudian 2012 sudah ini, akhirnya kan memang exposure-nya kan ke komputer ya, jadi internet juga. Akhirnya sering ketika nggak terlalu banyak kegiatan itu kan ketika shift malam ya. Nah, shift malam itu saya mulai mencari informasi banyak banget ya. Bukan hanya LPDP. LPDP itu baru pertama kali 2012. Itu akhir tahun 2012, dan itu saya dapat informasi bukan dari internet tapi dari teman saya yang waktu itu juga teman-teman aktivis kampus UI yang dia informasiin ke saya ini ada beasiswa LPDP. Tapi belum menarik hati saya untuk daftar gitu ya. Jadi saya ngumpulin informasi tentang DAAT, DIED, terus kemudian ADS dulu ya, sebelum namanya AAS itu ya. Sebelum AAS itu namanya ADS, kemudian Aminef itu ya, Aminef itu Fulbright, kemudian NESO ya, Navik NESO yang di Belanda, ya Monbusche yang Jepang, kemudian Korea, Cina, itu saya kumpulin semua informasi. Saya mempelajari dulu bagaimana sih alurnya beasiswa itu, ya kurang lebih semua sama gitu ya. Karena ujung-ujungnya ya modal bahasa. Akhirnya dari situ saya menguatkan diri, karena rata-rata dulu tahun 2012 belum terlalu famous ya, belum terlalu terkenal IELTS ya. Jadi masih pakai TOEFL, bahkan ITP pun diperkenankan. Sama seperti ITP. LPDP awal-awal itu ITP masih sangat boleh. Akhirnya saya ambil TOEFL ITP. Ini pertimbangan saya? Pertama, karena itu murah gitu. Jadi saya ukur dulu bahasa Inggris saya di mana. Ngambil ITP, alhamdulillah skornya langsung di atas 550 gitu ya.
skornya di atas 550, wah ini buat modal nih gitu kan ya. Nah, itulah saya langsung saat itu gunain semua untuk ngelamar gitu ya, apply. Pertama saya apply untuk yang Monbusho, karena Monbusho ini by research dan kita harus dipromot dulu oleh profesor. Saya cari profesor. Itu saya sampai cari profesor, ada listnya, saya buat proposal gitu ya. Saya kirim, nggak dibalas-balas, itu upaya pertama gitu ya. Tapi mundur nggak itu. Kemudian ada beasiswa Taiwan juga. Taiwan saya coba ngelamar dan dia minta bahwa ijazah kita harus dilegalisir sampai Kementerian Luar Negeri. Nah itu perjuangan saya itu naik busway sampai itu ya. Sampai naik apostil ya? Iya, Kementerian Luar Negeri ya, itu kan dulu kayak gitu ya. Sampai minta untuk dilegalisir gitu ya. Sampai akhirnya gagal juga. Itu kedua. Ketiga saya coba ADS tahun 2013 ya. ADS tahun 2013 nggak diterima. Sini. Kemudian 2013 akhir saya coba buka akun LPDP. Jadi buka akun aja dulu kan. Buka akun aja tapi saya nggak nge-apply. Jadi data-data belum saya lengkapi gitu ya. Nah, kepicunya itu pas teman satu kantor bilang, saya daftar LPDP nih, saya sudah ada panggilan tes. Wah, saya ini yang tahu LPDP dulu 2012 gitu ya, belum apa-apa gitu ya. Ini langsung bersemangat saya. Akhirnya setelah itu saya lengkapin semua berkas untuk LPDP di tahun 2014 awal gitu ya. Semua berkas saya lengkapin gitu ya. Kemudian cari kampus itu belum, karena LPDP dulu boleh ya tujuan kampusnya mana gitu ya, dan nanti boleh pindah kampus tapi harus lebih tinggi dan syaratnya harus dari dalam negeri ke luar negeri, atau kalau luar negeri itu peringkat QS World-nya itu harus lebih tinggi gitu ya. Saya ngambil peringkat lebih rendah karena ini strategi ya salah satunya. Jadi waktu itu saya ngambilnya UTS gitu. Memang niatnya mau ke Australia karena pertimbangan saya cari yang native speaker-nya bagus, kalau nggak di Amerika, Australia, Inggris. Inggris itu cuma 1 tahun, nah saya nggak mau 1 tahun, saya mau cari program yang 2 tahun supaya memang benar-benar menikmatin ya global exposure tadi yang disampaikan Mbak Sari gitu ya. Kalau ke Amerika memang ada 2 tahun tapi terlalu jauh bagi saya. Australia dekat ya udah. Akhirnya ngambil Australia, UTS dulu, UTS namanya University Technology Sydney, buat studi proposal segala macam. Alhamdulillah lulus. Kemudian lulus ikut PK segala macam. Kemudian setelah lulus itu saya cari LOE. Dapat LOE-nya conditional. Dia minta IELTS. Nah, saat itulah wah ini minta IELTS gitu ya, karena ITP saya lulus beasiswa untuk LPDP. LPDP saya dikasih waktu 1 tahun untuk cari kampus gitu ya. Untuk dapat untuk kirim LOE ke LPDP yang unconditional, tapi saya dapatnya conditional dari 2 kampus itu ya. Waktu itu UQ, University of Queensland, sama UNSW. Akhirnya saya ambil IELTS. Dan ngambil IELTS itu saya berkonsultasi. Ya saya sempat ngomong nih sama teman. Ini pentingnya kita komunikasi ya sama teman-teman gitu ya, ataupun teman-teman SDM kantor. Saya ngobrol sama teman SDM kantor. Saya udah dapat ini nih, tapi saya mau tes IELTS gimana? Oh itu sebenarnya bisa dibantu kantor untuk biayanya. Asal kamu punya surat bahwa kamu udah diterima beasiswa. Oh udah, saya bilang. Saya udah diterima LPDP, saya kasih, terus ya udah nanti di reimburse itu. Nah karena di reimburse saya nggak kayak Mbak Apsari yang ngambil kursus sebelumnya. Saya langsung kayak apa ya? Langsung go show aja gitu ya, ambil IELTS, tapi kan ada program 1 minggu ya sebelumnya ya, yang persiapan untuk mengenal IELTS itu apa gitu ya. Udah, saya ambil yang itu sekitar 3 jutaan kalau nggak salah waktu itu, hampir 4 juta. Nah, sambil itu saya juga di kantor itu, karena shift-shiftan itu ya, saya setiap malam itu latihan IELTS. Jadi saya kumpulin semua yang IELTS itu, terutama listening gitu ya. Nah itu sampai malam itu ya kan nggak ada kerjaan ya, malam-malam saya latihan IELTS gitu ya. Itu bahkan saya lakuin tiap malam. Tiap shift malam itu saya lakuin gitu ya. Bahkan juga ada teman ini penasaran kenapa mau ikut, saya bilang mau join, ya udah jadi kita latihan IELTS bareng gitu kan. Nah setelah itu IELTS saya ikutin 1 minggu persiapan yang tadi untuk mengenal apa itu IELTS, langsung tembak aja ikut tes IELTS. Alhamdulillah langsung desain tadi ya sekitar 6,5 gitu ya. Dan bandnya nggak minimal tadi band saya ya nggak ada yang di bawah 6 gitu. Jadi ya alhamdulillah dapat seperti itu, langsung saya kirim ke kampus dapat LOE unconditional. Ya. Saya mikirnya wah ini lancar nih gitu ya, tapi sebelumnya juga memang menguatkan niat itu memang salah satu yang penting juga. Ternyata ada dramanya itu pas ngurus tugas belajar. Dan waktu itu 2014 ya. 2014 itu kan pergantian direksi. Jadi direktur SDM itu dirangkap oleh direktur utama saat itu, Pak Sofyan Basir. Jadi
lama banget saya tanya sampai ke HC-nya, sampai saya dekat sama EVP-nya gitu ya, Kadifnya dulu ya, Pak Soeharto ya. Saya dekat banget sama beliau karena apa? Karena saya ditanya terus gitu ya. Saya tanya terus beliau, Pak gimana ini? Ini numpuk nih di meja beliau gitu ya. Padahal tuh saya sebenarnya LOE-nya itu dapatnya Februari 2015 harus berangkat. Sampai Februari 2015 saya nggak dapat itu. Akhirnya saya konsultasi sama GM Pak Evi Haryadi, saat ini jadi direktur Trans. Saya bilang, Pak ini saya kayak gini gimana Pak? Udah, dia bilang. Nanti saya bantu support kamu, kita bikin surat dari UIP 2 PLN ke LPDP bahwa minta penangguhan ini dikasih waktu 1 semester lagi. Karena apa? Karena perubahan organisasi. LPDP-nya kita bilang kayak gitu, ya setuju dia mau mundur asal ada surat itu. Jadi kontraknya diperbaharui dengan LPDP. Kemudian dengan kampusnya kan bisa tuh di defer ya. Akhirnya saya tulis email ke kampusnya dan kampusnya setuju ya defer lah sampai ke Juni 2015, 1 semester. Oh, 1 semester, oke. Defer 1 semester, saya lantas kayak seperti punya napas tambahan. Wah ini ada jatah waktu lagi. Cuman makin ke sini Februari, Maret, April nggak kunjung keluar itu surat tugas belajar. Nah ada teman saya yang nekat gitu, yang dia langsung berangkat aja tapi suratnya belum ada. Saya nggak boleh kayak gitu, nggak berani kayak gitu karena memang kata GM kamu harus benar-benar tugas belajarnya keluar, SK-nya baru kamu berangkat gitu ya. Sedangkan kontrak dengan LPDP itu mulai dari Juni 2015. Saya kemudian berpikir tuh di bulan Maret gitu ya, wah ini kalau misalkan nggak diiniin juga, defer kan cuma boleh sekali ya. Saya hilang, kontrak saya dengan LPDP juga hilang. Akhirnya saya siapkan plan B gitu. Jadi saya langsung saat itu kebetulan ada New Zealand ASEAN Scholarship ya. ASEAN Scholarship ENZAS, langsung saya apply. Apply itu berkasnya saya kirim ke kedutaan besar, kemudian dipanggil wawancara. Nah, panggil wawancara pengumumannya di akhir tahun 2015. Nah, jadi pas itu bulan puasa ya, pas bulan puasa detik-detik lah menjelang berakhirnya LOE saya dipanggil tuh untuk pengarahan direksi dan juga pemberian SK. Sampai jadi sampai ke sana ya saking udah klimaksnya ya drama itu ya sujud syukur lah ya. Akhirnya dapat gitu ya. Kan plan B juga sudah ada, terus ketemulah dengan Pak Soeharto. Ini yang karena saya terus gitu. Akhirnya jadi tembuslah yang ke Juli 2016. 2015, sorry ya. Ya, itu bulan puasa. Oke. Itu saya belum pesen tiket pesawat, saya belum ambil cuti gitu segala macam ya. Jadi langsung datang ke sana bulan puasa itu saya ingat banget. Udah akhirnya langsung setelah itu saya langsung pesen tiket, saya siapkan cuti segala macam berangkat. Nah, pas semester pertama 2 bulan di Sydney, saya dapat email dari ENZAS. Saya diterima. Makanya saya pikirnya itu wah ini luar biasa ini ya. Jadi ya memang ya jatuh bangun ya. Jatuh bangun, tapi experience yang didapat seperti itu. Dan memang juga pas di LPDP itu saya waktu itu 2 ya full. Saya nge-apply Fulbright sama LPDP itu pertengahan tahun 2014 itu. Nah, waktu bulan puasa 2014 itu saya dipanggil leaderless group discussion tadi yang LPDP ya, sama wawancara psikologi segala macam ya. Nah, itu berbentrok sama Fulbright. Saya dipanggil wawancara juga sama Fulbright. Itu saya bimbangnya bukan main. Ini Fulbright atau LPDP gitu ya. Tapi akhirnya ya bukan hanya minta kekuatan tapi juga perlu perhitungan gitu ya, segala macam mana yang tujuan segala macam dicocokkan. Akhirnya saya mengundurkan diri dari Fulbright. Saya bilang saya nggak bisa, kan saya udah sudah nego dengan Fulbright, bisa dimundur nggak bisa, katanya memang orang yang mau wawancara bisanya tanggal segitu. Akhirnya udah saya ambil LPDP, majunya ke LPDP, ya tadi keterima di New Zealand. Saya juga mau nego New Zealand nih. Bisa nggak kalau ini nggak bisa, dia bilang. Bisa, maksudnya di defer aja mungkin tahun berikutnya setelah saya S2 ini saya mau ambil lagi. Misalnya nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Tapi dapat pengalaman bagaimana berjuang dapat beasiswa. Itu yang benar yang sampaikan Mbak Apsari. Sampai di sana ya itu belum apa-apa itu loh perjuangan tadi. Drama-drama kayak gitu bakal banyak di S2 gitu ya. Saya itu lebih honest ya. Lebih honest, saya itu turun berat badan itu hampir 13 kilo. Ya, saya dulu 10 kilo sama. Ya. Luar biasa itu karena memang stressful banget gitu. Jadi kalau memang di awal ya memang perjuangan awal itu kayak seperti menempa diri dari awal dan menyiapkan diri kita. Kalau memang kita ya mendapatkan privilege dan kita nggak siap gitu ya. Saya nggak yakin juga pas kuliahnya juga nggak siap. Makanya ini memang tahap awal itu penempaan itu memang luar biasa dan itu berguna pas kita gitu.
Iya. Iya. Saya belum pernah dengar cerita siapapun yang sukses begitu ya. Itu yang ceritanya mulus tuh. Lulus beasiswa, lulus IELTS, lulus LOA itu nggak ada satupun gitu ya. Semua pasti ada drama-drama kerikil-kerikilnya. Dan itu menurut aku wajar ya, karena itu yang bikin kita jadi resilient. Sebenarnya kan itu yang dicari sama LPDP juga kan ya. Leader masa depan yang resilience. Karena ya benar tadi yang udah diomongin sama para speaker kita ini bahwa di sananya nanti nggak ada apa-apanya kok ya. Itu maksudnya perjuangan itu nggak ada apa-apa dibanding perjuangan nanti sekolahnya gitu, jauh gitu. Jadi teman-teman enjoy the process of getting IELTS, ya belajar IELTS pelan-pelan semuanya, jangan pada buru-buru. Ini lihat tadi Bang Dani 2012 berangkat akhirnya di 2000 di defer ke Juli 2015. 3 tahun. Mbak Sari juga sama tadi 2015 sparklingnya, kemudian akhirnya bisa sekolah di 2019. Takes time. Nah, itu kenapa saya bikin Transformi, karena dulu saya juga sama, scholarship hunter, semua saya cari informasinya kayak Bang Dani gitu ya. Akhirnya saya pikir, ini kalau saya bikin sebuah program yang bisa bikin lebih cepat gitu orang, supaya nggak kebanyakan, oh ternyata kalau DHAD gini ya, oh kalau ini gini ya, jadi orang bisa tanya langsung ke kita. Akhirnya kita bikinlah itu setahun itu, kalau bisa setahun itu dapat kayak gitu ya teman-teman. IELTS juga kebetulan aku karena dulu you know, jatuh bangun juga ya belajar di ILF, mahalnya bukan main. Yang tadi seminggu itu juga aku cobain persis, yang Senin sampai Jumat, Sabtunya langsung tes kan ya. Itu juga aku cobain gitu ya. Jadi jatuh bangunnya besar sekali, makanya sekarang pengen banget bantuin banyak orang. Teman-teman, ayo dong, aku mau denger dong, adakah yang lagi persiapan di sini dan lagi mengalami hal yang sama, susah banget dapat LOE, atau misalnya mau tanya-tanya jurusan apa sih yang oke ke Bang Dani atau ke Mbak Sari gitu untuk di luar di kota masing-masing. Misalnya teman-teman ada yang mau ke Inggris, silahkan tanya ke Mbak Sari, atau yang mau ke Australia boleh Iputu Agus Edi Pramana, atau ada yang udah buka apa namanya mikrofon. Iputu, halo, can you hear me? Bisa dengar suara aku? Ini kayaknya kemarin juga datang yang acara kemarin aku bahas apa ya, Erasmus Mundus ya kalau nggak salah. Iputu, halo. Mungkin lagi nggak bisa. Yang lain Heni Apriani, yang aku baru lihat nama-namanya nih. Halo, atau Mas Andreas ada nggak ya di sini? Ada Mas Andreas tuh dari Pertamina, dia kepo banget sama jurusan di New Zealand, di Australia. Apa sih yang bagus begitu untuk, karena dia engineer juga, tapi saya lupa engineer apa background-nya, dan dia dari kemarin itu benar-benar antusias banget pengen tanya. Silahkan teman-teman. Oh ini ada dari program SI juga nih. Mas Yusron mungkin. Tadi Fitri, ada yang mau ditanyain Fit tentang ininya, kan dirimu juga udah siap berangkat tahun depan, mungkin berangkat. Ada Fitri, oh udah keluar ya Fitri ya. Tahun depan dia akan berangkat juga PLN dia di Lampung kalau saya nggak salah, yang bagian Lampung begitu. Teman-teman, ayo dong, sayang banget waktunya disia-siain. Aku sih kalau pertanyaan banyak lagi, ada yang lain juga pertanyaan-pertanyaan untuk Mbak Sari dan Bang Dani. Yang lain silahkan, jangan malu-malu. Halo. Renus coba. Renus PLN P2B. Ini mau sekolah juga atau sudah pulang? Halo Mas Renus atau Mbak nih? Aku tuh soalnya kedengeran nggak? Yes, Lupa belum halo. ganti, mohon maaf. Nggak apa-apa. Kenapa? Ternyata Ini masih Mas pakai akun ini. berarti ya? Iya. Ya, Apa? Renus tuh apa? Nama orang atau nama divisi? masuk bidang. Nama subbidang ya makanya. Kok dengan Mas siapa ini? Gians. Dians. Gians. Ya. Gians. Bagaimana? Iya, Ada rencana lanjut juga? Iya, betul. Ya. Memang ngelihat kalau hasil apa ya, pemaparan dari narsum yang pernah sekolah nih, jadi pengen gitu ya. Ayo dong. Apalagi Ini luar biasa. dirimu sudah berapa tahun kah di Iya. PLN? Iya, Sudah berapa tahun? berapa ya? Mungkin sekitar 8 tahun. Ayo, sudah waktunya itu ya, upgrade skill ya. Iya. Boleh tahu bidang ilmunya apa? Kalau background memang S1 teknik mesin ya. Kemudian, Cuman dari awal penempatan dulu memang sempat SK-nya itu sebagai mechanical engineering gitu ya, di proyek pembangkit. Namun pada saat itu belum penempatan ke sana, tapi
di kantor induknya sendiri membutuhkan pegawai di bidang perencanaan, akhirnya ditarik ke situ Oh, oke, dan mengurusi akhirnya anggaran. dirembang. Berarti Jadinya agak kemungkinan menyimpang. iya, kalau mau sekolah lagi mungkin ambilnya yang bidang-bidang generalis begitu ya? Iya betul. Iya, Memang misalnya kemarin MBA gitu ya? iya. Mungkin Hmm, kalau dari dulu sih awalnya sih ngejarnya memang ke MM gitu ya. Lebih ke oke. magister manajemen gitu. Tapi Baik. ternyata pas yang program kemarin, yang program apa ya, PTB ya, itu ternyata kan tidak ada pilihannya ya. Jadi ya coba yang mendekati gitu ya ke manajemen aset. Oh, berarti Tapi udah ya, ditentuin gitu ya jurusan-jurusannya ya? iya ada pilihannya gitu, ada pilihannya. Ada Oke. pilihannya apa saja gitu yang ada untuk S2-nya gitu ya. Nah, di sana sudah ada plottingnya gitu. Rencana mau ke negara mana? Nah, ini belum ada gambaran. Ini nih, ini Belum, pokoknya tipe-tipe masih. orang Indonesia ya. Kita tuh inferior banget gitu ya, kayak takut gitu kan. Saya suka tantang kan, ayo ke Cambridge dong, IELTS 7,5 nih gitu. Waduh Mbak, Cambridge gitu ya. Takut sekali gitu ya. Padahal mungkin loh, sangat mungkin. Saya banyak sekali punya teman sekolah ke Oxford, ke Harvard, ke Cambridge, termasuk adiknya Mbak Sari itu kan di UCL gitu ya. Jadi sangat mungkin teman-teman ICL juga S3-nya ya. Jadi jangan khawatir, nggak apa-apa bermimpi dulu aja mau kemana kira-kira. Amerika? Iya, betul. Iya betul apa ya? Inggris, Betul. Amerika? Karena Iya karena betul keseringan aja. di lokal terus jadi Iya, jadi takut kan? iya, Iya. jadinya belum tergambar gitu untuk Iya, keluar. apalagi ya teman-teman yang ini aku ngeliatnya engineer ya, itu kayaknya kurang informasi ya, karena kebanyakan di lapangan kali ya. Jadi kayaknya tuh Iya. yang engineer kayak bengong-bengong gitu kayak, oh gitu ya Mbak, oh ini gini, aku kasih tahu kemarin ada tim apa ada dari Transformi yang ikut Transformation Incubator, kayak nggak tahu sama sekali informasi tentang ini tentang itu gitu ya. Ini kurang bergaul apa bagaimana nih yang di lapangan nih? Kalau yang di head office mungkin informasi sering apa terpapar nyata gitu ya. Kayaknya yang di lapangan nih perlu banyak-banyak ini bikin sharing session dengan Bang Dani gitu ya Iya. dengan teman-teman lain yang sudah pulang Maka ini gitu. salah satu inspirasinya ini. Iya. Jadi Pada mulai pada sekarang iya, Bang iya. Gians ya, kalau Iya. saran aku, mulai sekarang setting your goal, kapan mau berangkatnya, 2024 misalnya. Kayaknya yang paling memungkinkan 2024 kalau sekarang aja belum belajar IELTS misalnya. Udah mulai sekarang take IELTS pelan-pelan belajar, pahamin syarat kampus apa aja, apply gitu. Jangan Ya. kebanyakan mikir, ya. Oke. Betul, memang Ada salah satunya yang bikin khawatir itu kan pergaulannya gitu ya, terutama memang dicenderung ke bahasa gitu kan. Katanya hmm, kalau yang di daerah tertentu kan bahasanya lebih sulit gitu ya, walaupun yang dipakai misalnya tetap bahasa Inggris gitu ya, tapi ya, dialeknya berbeda gitu. Kadang-kadang hmm, ya inputan-inputan seperti itu juga jadi apa ya, mempengaruhi mungkin. ya. Tapi kalau aku boleh ini ya, boleh kasih saran juga teman-teman ya. Kalau kita tuh udah passionate banget di bidang ilmu kita, kadang tuh bahasa jadi bisa terobati loh gitu ya. Karena kalau aku lihat profesor-profesor di kampus alma mater aku juga di UI misalnya, to be very honest, their English is not that advanced, tapi karena dia itu memang ilmunya di situ, jadi dia akhirnya bisa aja tuh present dan segala macam nggak jadi hambatan karena they are very passionate on their field begitu. Jadi bahasa tuh jangan diambil pusing, tapi juga jangan diremehin. Gitu sih menurut aku. Bener gak sih teman-teman di sini ya? Jadi Ya, ketika kita udah bidangnya, misalnya kayak Mas Gians itu engineering, kemudian mau ke manajemen, ya tetap harus di sharpen ya Englishnya. Tapi maksudnya jangan jadi beban gitu kayak, oh ntar gue ini nggak bisa ini, ntar nggak bisa itu. Sekarang udah banyak persiapan-persiapan kok ya. Teman-teman yang alumni-alumni luar juga pada banyak bikin persiapan. Jadi, I mean, it's very doable, sangat bisa dilakukan. Siap, Gitu. siap. Ya, jadi Benar-benar. aku mau nanya juga sama Bang Dani. Mungkin Mas Gians juga mau bertanya nggak sih, negara mana sih atau kampus mana sih yang lagi ngebahas tentang this kind of energy transition. Tadi sempat mention NZS. Iya, memang aku tahu Auckland ya. Auckland itu memang fokusnya terutama di NZS di energy transition. BPH Migas juga setahu saya punya kerjasama dengan Auckland begitu ya. Boleh nggak kasih suggestion ke teman-teman di sini yang mungkin ingin berkarir di energy sector, itu jurus apa, kampus-kampus mana atau negara mana sih yang lagi mempromosikan itu? oke. Silahkan. Makasih Mbak. Jadi sebenarnya komentarin yang tadi dulu ya soal bahasa ya. Jadi kita tuh memang setuju. Kita tuh kalau sebelum berangkat minder gitu ya. Padahal sebenarnya kadang
yang lain pun ya dari negara lain pun bahasanya sama Gitu-gitu aja. aja, iya. Jadi Malah lebih jelek ya kadang ya. betul. Jadi kadang Iya. jadi gini, kalau di saya di UNSW banyak juga yang dari Tiongkok gitu ya, dari Tiongkok yang ambil ke sana dan bahasanya ya saya rasa mungkin bagusan Mas Gian bahasa Inggrisnya dibandingkan mereka. Dan saya ini karena saya punya prinsip bahwa wah ini bisa merusak bahasa Inggris saya, dan ngumpulnya saya akhirnya sama yang bahasa Inggrisnya malah bagus. Dan itu buat memicu saya karena saya percaya bahwa lingkungan itu yang membentuk kita jadinya, bukan berarti kita menghindar. Kita harus nyemplung masuk ke sana. Saya di sana juga sekolah ini mungkin kalau ada sesi terkait gimana sih kalau bawa keluarga, saya bawa keluarga ke sana. Anak saya itu nggak bisa bahasa Inggris sama sekali dan harus saya sekolahkan di sana. SD kelas 1 gitu ya. Satu minggu pertama dia itu nggak tahu bahasa, nangis saja pulang dari sekolahnya. Tapi udah minggu kedua dia udah bisa bahasa Inggris gitu sedikit-sedikit dan 2 bulan 3 bulan ya fasihnya dia lebih fasih daripada saya gitu. Artinya kan lingkungan juga yang ngebentuk kita. Jadi bukan malah ditakuti, tapi harusnya kita masuk ke dalam, kita nanti kebentuk juga sih cara ngomong kita segala macam dan paham gitu ya. Ya sampai kalau bisa kita mimpinya dalam bahasa Inggris, nah itu udah benar-benar luar biasa itu udah pengaruh. Dan kalau ditanya soal kampus mana yang kaitannya dengan energi, dan hampir semua kampus ya. Di luar negeri itu hampir semua kampus, bahkan yang dulunya belum punya jurusan renewable energy, malah mereka buka jurusan baru renewable energy. Karena memang arah kebijakan pun ke sana, arah teknologi untuk dari sisi energi tadi juga ke arah sana. Renewable energy dan maupun energi yang sudah ada masih petroleum segala macam masih ada. Jadi hampir semua kampus Mbak. Jadi tinggal preference kita mau ke negara mana sih? Ya, oke. Hampir semua kampus teman-teman catat ya. Ada jurusan renewable energy. Ya. Oh ya, for your information ini mungkin Bang Dani dan Mas Ari itu saat sekolah sudah berkeluarga ya, sudah punya putra putri begitu. Jadi yang teman-teman di sini masih single, aduh kalah deh ya. Kalau masih kebanyakan takut, malu, khawatir gitu ya, Anda kalah nih sama yang beasiswa-beasiswa para penerima beasiswa yang sudah berkeluarga begitu. Jadi kalau saya selalu bilang itu nggak hambatan sih ya. Yang bilang kayak tapi aku Mbak tapi gitu itu sebenarnya cuma alasan aja udah. Ya, kalau ketika kita udah tekadnya bulat mau single kek, mau menikah kek, mau punya anak kek, itu kayaknya nggak masalah sama sekali. Bahkan ada yang melahirkan di sana dan sebagainya begitu. Ya, Mas Gian, ayo ya daftar semangat ya di set deadline-nya. Saya selalu bilang teman-teman punya timeline gitu. Jadi jangan sampai tadi misalnya kan kayak kasusnya Bang Dani gitu kan gitu ya. Jadi dia dari Januari harusnya 2015 kalau Australia itu Januari Juli ya pembukaannya. Kemudian akhirnya sampai mundur ke Juli. Jadi punya plan B begitu ya. Nah, yang aku sering lihat di beberapa kementerian dan bukan di beberapa, hampir semua mungkin ya di kementerian dan lembaga negara itu yang ngurusin sekolah ini tuh agak kurang aware sama timeline. Jadi kadang buka beasiswanya kapan gitu yang dari kantornya ya, bukan yang LPDP-nya. Kemudian harus berangkatnya kapan gitu. Jadi nggak cocok sama pembukaan kampus. Kadang beberapa kampus sudah tutup di Amerika misalnya tutup di Desember atau beberapa Russell Group yang di UK kayak Oxfam juga Desember sudah tutup. Jadi akhirnya mereka nggak match tuh. Akhirnya nggak bisa masuk ke kampus-kampus yang paling top begitu. Jadi kalau aku boleh saran teman-teman, please set your own timeline. Mau berangkat kapan, terus sekarang mesti ngapain dulu. Ya, kalau aku boleh saran sekarang itu bahasanya dulu itu paling penting. Ya, karena itu berat. Kayak tadi Bang Dani punya strategi TOEFL dulu, karena TOEFL lebih murah dan lebih doable. Misalnya ya silahkan coba dulu TOEFL, karena dulu LPDP boleh TOEFL, sekarang kan nggak boleh, harus langsung IELTS. Dulu boleh TOEIC juga, sekarang harus langsung IELTS atau TOEFL IBT. Tapi nanti ujung-ujungnya diminta juga di kampus IELTS. Gitu ya. Baik, aku mau lanjut lagi nih. Pada banyak yang japri ke WhatsApp aku nanyain, karena aku share di WhatsApp story ya, banyak nanyain kapan diadain lagi, telat banget ya. Ini kita udah mulai soalnya. Jadi, karena banyak klien transformasi juga orang-orang itu teman mbak-mbak sama mas-mas, orang-orang PLN, itu banyak. Oke, aku pertanyaan terakhir kali ya. Kalau tadi dibilang bahwa itu perjuangan yang gagal IELTS, belum berhasil dapat tembus IELTS, LOE, izin belajarnya itu belum apa-apa dibanding sekolahnya. Apakah tantangan terbesar sekolah supaya, oh ada yang resen, aku mau dengerin dulu deh yang resen dulu. Mas Adiat Moko, halo. Halo Mas Adiat Moko. Halo Mbak, Hai, Eh, yes. ini saya
Maaf saya tadi gabungnya telat, saya kurang tahu juga kalau takutnya pertanyaan saya udah dibahas belum. Nggak apa-apa. Ya, perkenalkan saya Moko dari PLN juga. Saya juniornya Mas Ahmad Murdani juga nih. Kayaknya saya tahu dari status WA dia nih ada acara ini, saya lupa juga sih. Ini sebenarnya saya tempo hari kan saya diajak ini ya ikut workshop lah sama Mas Ahmad Murdani nih, sama orang-orang Denmark, terus kemudian wah kayaknya sekolah di Denmark seru kali ya, saya gitu aja sih sebenarnya. Terus sebenarnya saya udah ada ya, saya udah beberapa kampus Denmark dan Belanda itu saya udah follow LinkedIn-nya gitu-gitu ya, maksudnya ya untuk sekedar, tapi memang belum ada tindak lanjutnya ya. Nah terus kemudian kemarin kan ada Mas Dani ngobrol sama Mas Ahmad Murdani, ngobrol-ngobrol ini diajak workshop. Wah. Nah ternyata saya coba apply di yang salah satu kampus di Denmark ya, karena saya juga dari teknik ya, itu di TU itu ternyata kan ada kayak pendaftaran maksudnya ada inilah formulirnya gitulah, uang formulirnya ya memang nggak seberapa sih, sekitar 100 sampai 150 euro gitu. Enggak, saya cuma mau ini aja, pengen tahu pengalamannya mungkin dari Mas Dani atau mungkin Mbak Hapsari ya. Kira-kira maksudnya kan kalau misalkan ya kan kita namanya juga daftar gini kan mungkin nggak sekali dua kali ya. Nah, kira-kira Kak untuk yang tips-tipsnya gitu, maksudnya ya kalau coba-coba doang mah misalkan ya kalau coba-coba doang mah cari yang gratis aja misalkan gitu, atau gimana misalnya, atau misalkan atau bisa di wave gitu ya, bisa ya, atau misalkan ada tipsnya, maksudnya sepengalaman yang udah tuh justru kalau ada uang pendaftarannya kemungkinan diterimanya tinggi misalkan gitu kan gitu. Nah tips-tips yang gitu tuh penting. Saya pengen tahu aja. Saya cuma ini aja sih emang sih udah ada ngobrol-ngobrol sama beberapa temen yang juga lagi nyari-nyari sekolah sih, dia juga ada kasih advice ya, ini aja nih yang gratis di Australia itu rata-rata gratis. Kalau di Inggris emang banyak yang justru mahal-mahal dan kayak gitu ya. Ini aja sih, pengen tahu sharingnya aja. Siap. Terima kasih ya. Kalau bisa ke Scandinavian countries kan kenapa enggak ya, Denmark, Finland ya. Itu kan juga renewable energinya setahu saya ini ya, mereka lebih advance dibanding yang lain. Betul. Kita coba Terima kasih kesempatannya. Sama-sama. Mungkin Mbak Sari dulu kali, tadi bilang katanya di Inggris mahal-mahal. Mbak Sari, bener nggak registration fee-nya? Ya, jadi kalau pengalaman di Inggris itu sebenarnya saya daftar ada 7 universitas yang saya daftar itu ya. Jadi kalau teman-teman itu biasanya kan ada pameran pendidikan ya di situ ya. Biasanya mereka bisa membantu pendaftaran gratis gitu ya. Dan ada juga kalau yang kebetulan di Inggris yang saya daftar itu UCL sama LS ini berbayar gitu. Yang awalnya saya daftar beberapa kayak Belfast, Newcastle itu tuh mereka free gitu ya. Jadi strategi saya mungkin agak ini ya. Jadi saya karena kita pengen tahu sih sebenarnya kemampuan diterima kita itu seperti apa gitu ya. Jadi yang pertama itu saya sifatnya kenapa daftar 7 karena menjaring gitu ya, bukan memancing gitu. Jadi pada dasarnya aplikasi kita itu bisa dipakai untuk banyak hal gitu ya. Jadi kalau misalnya minta rekomendasi gitu itu lebih agak umum gitu ya. Tapi nanti mungkin Mbak Devani juga bisa cerita apakah rekomendasi yang spesifik itu lebih mudah diterima gitu ya. Nah ini juga kita harus berbaik-baik sama yang memberi referensi ya. Apakah mereka mau memberikan referensi secara umum atau yang langsung menyebut kampusnya gitu. Jadi biasanya referensi itu menyebutkan bahwa saya merekomendasikan si A untuk masuk di kampus ini dengan jurusan ini gitu ya, karena yang bersangkutan punya kemampuan ini seperti itu. Nah, kebetulan saya mendaftar yang free itu ya, yang untuk mengetahui sebenarnya seberapa ini ya, posisi saya untuk diterima di kampus di luar negeri itu seperti apa. Nah, itu saya pakai aplikasi yang
umum, referensi yang umum gitu ya. Saya masukkan, ternyata saya keterima di VLH, saya keterima di Newcastle, keterima gitu ya. Tapi memang itu secara QS World Ranking masih jauh gitu ya, di atas 100 gitu ya. Nah, kemudian saya karena sudah lumayan pede nih ya, saya coba karena memang juga adik saya bilang gini, jangan asal keterima gitu, tetapi coba cari kampus yang bagus gitu ya. Nah itu saya nyoba di UCL sama LSI. Nah, apakah diganti gitu ya? Biaya pendaftaran itu diganti ketika kita sudah diterima di perusahaan gitu ya. Di beasiswa dari LPDP waktu itu saya dari LPDP itu diganti, tapi memang kembali lagi ada karena saya mendaftar lebih dari 1 kali gitu ya, dan yang diganti itu hanya 1 kali gitu. Jadi, itu yang pengalaman saya. Jadi, kalau teman-teman pengen lihat, bagaimana kemampuannya ya kita memang perlu menyiapkan berbagai, alternatif ya, seperti itu sih. Jadi, bisa mengetes gitu ya, dan nanti kita memiliki banyak pilihan juga, nanti yang mana yang akan menjadi, pilihan kita. Mungkin itu Mbak, ya semoga Mas Moko ya, semoga bisa membantu gitu ya, menjawab. Ya, siap. Kalau dari Bang Dani gimana saran-sarannya? Masalah registration fee ini juga yang menyebabkan saya nggak jadi sekolah ke Amerika karena baru buka kampusnya, website kampusnya udah $100. Waduh lumayan ya. Saat dulu 10 tahun lalu masih sobat miskin ya, masih sulit sekali gitu tuh. Nyari uang 1,5 tuh zaman dulu. Kadang semangat itu dikalahkan oleh kantong gitu juga ya. Iya bener ya. Kita makanya kadang mau bersaing sama Crazy Rich emang agak berat nih ya. Karena mulai dari sini kita harus lompat bener-bener tuh ya. Kalau kita emang mau bersaing sama Crazy Rich seluruh dunia ya. Makanya saya juga tekadnya udah deh, makanya jadi kaya deh udah deh biar nggak repot hidupnya. Gimana Bang Dani? Dulu saya mikirnya kayak gitu, kemudian saya sempat baca blog ya scholarship ini juga salah satu keuntungan teman-teman ikut komunitas scholarship gitu ya, baik itu di sosial media maupun ada yang di blog gitu, yang ikut blog. Saya baca itu dia PNS dari Kalimantan, berjuang ikut IELTS beberapa kali, bahkan dia coba ke Amerika niat banget sampai GRE gitu kan ya. GRE tahu sendiri lah berapa cost-nya, susahnya bagaimana gitu ya. Saya juga nyoba GRE juga sekali nggak lulus, kemudian mau 2 kali kebetulan udah diterima LPDP, akhirnya nggak lagi nggak lanjut GRE gitu ya. Karena sudah dapat conditional dan yang di Australia unconditional. Jadi awalnya kayak gitu memang. Cuman kalau kita melihat semangatnya dia ya berapapun duit yang dia keluarkan ya. Dia cerita itu sampai dia list hampir 100 juta dia keluar buat itu, tapi dia merasa puas bisa sekolah luar negeri. Nah ini luar biasa. Tapi ya memang itu bisa diakali sebenarnya ya. Apalagi terlebih sekarang tadi yang poin pertama Mbak Sari benar sekali. Jadi kalau pameran itu biasanya mereka application fee-nya itu gratis gitu ya, application fee-nya. Makanya jangan sampai juga kalau misalkan tujuannya udah nanti negara Skandinavia tapi ternyata mereka berbayar dan buat kita mundur, jangan sekali, sayang ya. Karena itu belum seberapa sebenarnya gitu ya, untuk dengan nilai saat ini gitu ya. Dan pun nanti juga diganti oleh perusahaan gitu ya. Ya itu aja sih, itu yang pertama yang paling. Yang kedua coba komunikasi dengan apa sih namanya dulu? Admission officer. Ya selain admission officer ada juga lembaga-lembaga di Indonesia yang bantuin gitu loh ya untuk iya IDP agent gitu lah ya, ya. IDP dulu ada namanya Sun Education gitu, dia bantuin gitu ya. Bahkan mungkin ini ada juga kalau nggak salah saya pernah dengar skemanya kalau saya keterima saya bayar application fee-nya, tapi kalau enggak ya gratis gitu seperti itu. Nah, itu bisa juga dijajaki ya. Jadi datangi apa namanya education agent semacam itulah IDP atau whatever the name lah, you name it ya. Kemudian yang kedua tadi coba ikut pameran, tapi yang ketiga terakhir adalah sebenarnya memang kalau memang udah semangat melihat angka itu ya nggak seberapa gitu ya nanti kalau dibandingkan dengan hasil yang kita dapatkan. Karena memang sudah ada yang berjuang luar biasa mati-matiannya habis. Ya. Baik, Mas Moko kurang lebih kalau aku boleh simpulkan dari kedua jawaban ini adalah coba dulu ya, kalau kan ada kampus tuh ada dream, kalau di Transform kita bilang gitu ya, ada dream campus, ada targeted campus. Jadi kita kan mengukur dulu nih, kita terima nggak nih ya. Saya juga dulu pengen banget masuk Oxford teman-teman ya, karena IPK-nya masuk, IELTS-nya masuk, namun nggak ada median communication di Oxford gitu. Jadi emang kita passion-nya di median communication jadi agak berat gitu. Akhirnya kita turun lagi ke kampus yang ada itu dan modulnya
cocok gitu ya. Itu saran saya, saran dari para speaker ya tadi ya, coba dulu. Kayak nanti juga ada reimbursement-nya, atau nanti bisa di-waive sebenarnya kalau ada kerjasama dengan beberapa partners. Nah, di Transformi kita punya partners, kurang lebih ada hampir 1.700 university partners kita, itu juga kalau kerjasama sama kita bisa waive gitu. Ada di kolom chat, boleh diklik aja ya teman-teman ya, diklik aja nanti di situ, kemudian tulisin nama kampusnya tuh apa, keluar nggak? Saya juga nggak hafal kampus di Denmark ada kerjasama atau enggak, tapi kita Switzerland ada kerjasama, terus beberapa Scandinavian countries kita ada kerjasama lah, gitu ya. Tapi mostly kebanyakan tourism sih ininya, bidangnya, hospitality. Gitu ya, jadi Mas Moko jangan patah semangat cuman karena masalah registration fee. Emang itu lumayan sih ya, tapi nggak ada salahnya dicoba karena bisa di-reimburse nantinya. Dan emang banyak kampus-kampus yang nggak pakai registration fee, banyak ya. Tapi coba dulu yang dream campusnya, gitu ya, nggak ada salahnya. Baik, kita ke Mbak Tanti Larasati. Ini tuh Tanti yang di Thailand bukan sih? Halo Tanti. Halo Kak Dev, apa kabar? Bener bukan Tanti yang di Thailand? Ya, Oh iya bener ya? betul. Oke, siap Tanti. Gimana udah selesai sekolahnya? Aduh, sayang sekali belum. Oh belum, Lagi final year, lagi final final ya? 2 thesis. tahun soalnya ya? Iya, gitu. Tanti tuh background-nya hukum, Mas sama Ya, Mbak. hukum. Ya, silakan pertanyaannya Tanti. Gitu. Mungkin agak beda ya dengan teman-teman yang lain yang background-nya engineer gitu. Aku kebetulan tertarik aja di energy industry gitu. Kalau misalnya nanti pasca studi gitu ya, mau coba ke energy industry, misalnya di oil and gas company, renewable energy gitu misalnya, apakah untuk mungkin untuk bahas cari kayak karena HR mungkin paham menghadapi berbagai macam background gitu. Maksudnya untuk hukum tuh apakah kayak lebih prefer lulusan LLM in oil and gas law misalnya atau LLM in apa ya natural resources misalnya kayak yang banyak di Inggris punya gitu kan, mereka jauh lebih spesifik punya konsentrasi hukumnya apa gitu. Sedangkan aku di Thailand di Kuala Lumpur lebih ke bisnis law aja gitu. Biarkan kita tetap dikasih ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bisnis dan operasional gitu kan, karena ketika kita kerja di apa namanya industri seperti energi sangat mungkin gitu kan bersinggungan dengan operasional. Paperwork hukum tuh pasti lekat gitu dengan nanti izin ini, dengan kita mau misalnya power purchase agreement apa misalnya kayak di PLN gitu kan, kita mau macam-macam kayak gitu, kadang kita juga butuh tahu gitu kan ini sebenarnya konteksnya di gimana gitu, nggak cuma kita paham hukumnya apa gitu ya. Apakah memang butuh familiarity seperti itu gitu yang ya secara experience mungkin familiar, atau memang company mungkin kayak PLN atau energy company lain tuh prefer yang masternya nih in certain concentration gitu. Apakah begitu gitu fenomena yang terjadi sekarang gitu. Karena kebetulan aku backgroundnya sebelumnya legal counseling aja gitu kan, kayak konsultan hukum gitu. Jadi agak paham kalau di benar-benar di perusahaan itu mereka itu kayak gimana gitu kan. Kalau begitu kayaknya agak menarik juga nih, someday misalnya coba lagi kuliah lagi gitu kan, nyoba lagi di Inggris misalnya kan, di By the way, Aberdeen mungkin. ini berarti di Chulalongkorn apa title-nya? Bukan LLM? LLM Business Law. Ya. Oh, Masters of Law. Ya, Master of Law. Karena kalau Master of Law kan emang diistilahkan biasanya LLM gitu. Iya, Ya, iya, kayak gitu kan. Nah, kalau di Inggris kan memang mereka biasanya sangat ini ya, sangat segmented gitu kan, ada LLM Banking Finance, nanti LLM in Law and Economic gitu kan. Iya, spesifik di ya. Stanford mungkin gitu, di Berkeley mungkin gitu, kalau di US gitu kan. Iya. Apa namanya, apakah industri sekarang nih mencari kandidat-kandidat yang memang sangat punya konsentrasi yang narrow gitu kan, atau sebenarnya ya so far dia punya familiarity, paham gitu, boleh-boleh aja gitu ya. Kan. Iya gitu kan gitu. Di situ lain juga kayak pengen juga nih belajar energi lagi gitu kan, entah nanti dapat kesempatan master lagi atau PGD mungkin gitu kan, atau PGSEC gitu. Gimana Mbak Sari? Kalau di PLN sendiri di salah satu energy company di Indonesia ini apa namanya prefernya menerima yang untuk legal itu, kalau yang lulusan luarnya yang LLMK harus atau Master of Law is still fine? Pengalaman saya ya kalau untuk rekrutmen di PLN itu memang ada apa namanya jurusan-jurusannya ya, dan ada juga yang nggak spesifik gitu. Jadi Master of Law gitu juga masih bisa. Nah kemarin itu barusan minggu kemarin ya, di minggu ini itu saya ditelepon sama Dir LHC gitu ya.
Mhm. Sebelumnya juga kami berdiskusi gitu ya tentang bagaimana PLN ini membutuhkan law gitu ya, untuk lulusan-lulusan yang dari law gitu ya, karena kontrak di PLN ini sangat banyak gitu ya. Iya. Jadi tidak hanya terbatas pada transisi energi ya, jadi cukup banyak gitu. Nah, eee, dari segi apa namanya, karir ya, kalau law itu kan mungkin basic-nya ada basic yang sama gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman yang sifatnya generalis gitu ya, nggak spesifik itu bisa apa namanya, masuk dan cepat gitu ya, cepat untuk mempelajari gitu ya yang dibutuhkan. Jadi memang memang, Pak waktu itu Pak Dirjen Aceh menyampaikan kami butuh, apa namanya, beberapa lulusan luar negeri yang bisa ditempatkan gitu ya, di transisi energi. Terus saya nanya, "Background apa yang dibutuhkan, Pak? Lulusan bisnis, lulusan law, lulusan transisi energi yang spesifik ke transisi energi secara teknikal gitu ya, dan juga, apa namanya, di bisnis ya, marketing bisnis kayak gitu." Jadi, saya rasa karena pun nanti setelah masuk gitu ya, setelah masuk ini kan kita, eee, akan belajar lagi gitu ya. Seperti saya gitu ya, saya itu di human resource and organization itu sangat broad ya. Jadi nggak spesifik, apa namanya, kebetulan saya di human resource management ya gitu kan. Jadi, sebenarnya di dalam-dalamnya itu juga ada rekrutmen, ada, Training. training and development gitu ya. Tapi begitu masuk gitu, saya, waktu itu ditempatkan di, strategi ya, di strategi, kemudian di anggaran dan itu, suatu hal yang saya harus belajar lagi dan kemudian di culture ya, sangat spesifik di culture, tetapi apa yang saya pelajari gitu ya, apa yang saya pelajari di sana itu menjadi, basic gitu ya, basic di mana saya bisa mengimplementasikan apa yang saya pelajari gitu ya, pekerjaan saat ini. Jadi, seperti itu. Jadi kayak kayak, kita, bagaimana kita bisa mengimplementasikan gitu ya, yang kita pelajari, sebagai dasar gitu ya untuk diperkuat lagi, secara spesifik sambil belajar ya, learning by doing gitu. Tapi kita sudah punya basic-nya, seperti itu sih Mbak Nanti ya, semoga bisa menjawab karena ilmu itu, apa namanya, sangat dinamis gitu. Ya, Jadi ya, heeh. ada kesempatan berarti Tanti untuk join ke energy company habis selesai di Chulalongkorn ya. Jangan Oke, ragu-ragu terima ya. kasih. Iya, karena Thank di you Transformi banget, Pak. juga, iya di Transformi juga banyak yang join itu backgroundnya hukum, hukumnya spesifik banget, hukum pertambangan kayak gitu. Mau sekolah ke Betul, Australia betul. biasanya, iya. Karena kan tambang juga lagi ini ya nikel dan segala macam itu lagi jadi highlight juga. Tapi hukum apa namanya? Kalau orang Pertamina itu biasanya maunya ke Aberdeen tuh, hukum oil tuh nggak tahu Freelance kenapa. Aberdeen, benar. Ya, Karena program Aberdeen. direkturku juga dari Aberdeen, jadi Aberdeen kayak kan? Iya. inspirasi sama kalau dapat rekomendasi. Selalu aku bilang siap ya, banyakkan sapi sama manusianya gitu ya karena Aberdeen di ujung atas gitu ya. Iya, betul. Jadi apa namanya harus sudah siap dulu mental ke sana. Ada juga orang Pertamina itu yang Illinois. Nggak tahu kenapa Illinois tuh. Kan itu kalau nggak salah karena itu tuh yang tadi saya bilang timelinenya nggak sesuai. Dia sebenarnya maunya ke Yale kalau saya nggak salah, akhirnya nggak bisa karena udah nggak sesuai timelinenya. Ya akhirnya dia ke Illinois. Baik Tanti, semoga bisa join ke energy company. Yang swasta juga banyak kok Tanti, ya. Yang aku tahu klien Transformi di geothermal di mana, itu kan pasti banyak butuh orang hukumnya. Ya kontrak-kontraknya Betul. dan segala macam. Siap. Thank Baik, you. sama-sama. Terima kasih banyak nih pada ngucapin terima kasih semua. Terima kasih para suhu katanya gitu ya. Para senior semoga bisa nyusul jejaknya. Ayo bisa teman-teman ya. Kalau aku boleh kasih, ini kita sudah semakin mendekati jam-jam terakhir ya. Kalau aku boleh kasih closing statement, nggak ada yang nggak mungkin begitu ya. Kemudian apa namanya, take it as a journey. Jadi jangan kayak gue mau sekolah ini sekarang bulan apa Desember.
September gitu ya, itu September nggak keterima udah nyerah gitu ya. Jangan, karena melihat dari contoh-contoh ini ya semuanya, nggak ada yang kurang dari 2-3 tahun ya. That's why I created scholarship incubator supaya make it shorter ya, jadi supaya lebih cepat gitu, karena informasi kita sudah dapat dari zaman dulu kita kuliah, udah kita kumpulin ya, dan beasiswa itu sama setiap tahun polanya pembukaannya. Baik, aku minta closing statement dong dari kedua speaker pada kesempatan siang hari ini yang sudah meluangkan waktunya. Aku berterima kasih banyak, it's a very an honor for Transformi to have both of you here, Bapak, Ibu, ya, Mbak, Mas, semuanya. Terima kasih banyak. Bang Dani dong, boleh kasih closing statement sebelum akhirnya kita tutup sharing session kita hari ini. Ya, makasih. Jadi buat teman-teman yang mau lanjut kuliah lagi, S2 ataupun S3, yang pertama harus taklukin dulu benteng di diri kita sendiri. Itu aja sih. Pertama, taklukin dulu benteng itu, karena memang benteng itu mind gap itu ataupun mental block itu sendiri yang sebenarnya menghambat kita kemana-mana gitu ya. Kita itu mampu sebenarnya. Kenapa saya bisa bilang kayak gini? Karena memang saya udah ke sana dan saya mendapat sebuah pelajaran besar bahwa sebenarnya kita ini orang Indonesia ini mampu, sangat mampu lah, dan sangat layak untuk kuliah di luar negeri gitu ya. Karena memang saya melihat kalau ini dibandingkan teman saya gitu yang kayaknya teman saya lebih layak atau lebih pantas kuliah di sini dibandingkan ya dari negara lain, mohon maaf, karena modal bahasa mereka segala macam gitu ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, be realistis lah, dan timeline-nya juga harus disiapkan gitu ya. Jadi buat ininya planning yang cukup baik ya. Persiapan yang penting. Jadi bukan hanya mimpi tapi juga ya realistis harus lakukan. Yang pertama itu adalah bahasa gitu ya. Itu yang pertama yang disiapkan, dan bangun timeline-nya, mau targetnya sampai kapan. Karena kalau memang nggak ada timeline ya saya yakin pasti akan molor terus gitu ya. Dan itu seperti unlimited, dan umur kita juga makin kesini nanti takutnya syarat umur jadi kelewat. Itu aja sih ya. Yang penting mental block harus dilawan. Itu Mbak. Mental block, iya bener banget ya. Aku juga dulu pas sampai karena habis IELTS 3 kali kan ada perasaan trauma gitu ya. Aduh, kayaknya gue bodoh sekali nih. Tapi pas nyampe sana ya guys, aku langsung merasa oh tidak, aku ternyata tidak sebodoh itu ya. Karena mendengar teman-teman Rusia ngomong, teman-teman Turki ngomong, kok gini ya. Maksudnya kayaknya my English is not that bad deh gitu ya. Kalau mereka kayaknya susah sekali gitu ya, karena mungkin huruf-huruf mereka kan juga beda. Ya, jadi orang Indonesia itu pintar-pintar teman-teman, apalagi dulu saya sempat magang di kantor atas pendidikan, saya lihat tuh daftar orang Indonesia yang di Oxford Cambridge itu banyak ya, jadi saya di situ langsung mikir, wah orang Indonesia ini emang kacau sih ya, nggak ada di dalam kampus-kampus top dunia gitu, selalu ada nama orang Indonesia, jadi be proud of that, dan ya tumbuhin semangat gitu. Kalau dari Mbak Sari apa tuh closing statement-nya untuk teman-teman yang pada mau lanjut? Oke, makasih Mbak Dev. Jadi yang pertama adalah niat ya, niat kita bulatkan niat, tujuannya jelas gitu. Yang kedua tadi selain persiapan juga support system. Nah, support system ini sangat penting gitu ya, karena teman-teman gitu ya untuk kuliah itu ada ya grup-grup itu ya Mas ya, Bang Dani ya, ada pejuang beasiswa, ada macam-macam. Jadi kita nggak merasa sendiri ketika kita mungkin mengalami kegagalan atau ini ya, nggak apa-apa nanti dicoba lagi gitu ya. Tetapi kembali lagi kita juga harus ada timeline-nya dan juga well prepared gitu ya, serius untuk ini benar-benar dilaksanakan. Nah, sepulang itu gitu ya, kalau teman-teman di sana tadi juga Mbak Divani enjoy the process gitu ya. Jadi jangan sampai kita terpuruk pada berlarut-larut pada kegagalan gitu ya. Ketika saya itu gagal IELTS gitu ya, wah mungkin overall sudah memenuhi tapi masih ada ini, oke saya hanya membutuhkan waktu 1 atau 2 hari maksimal untuk mungkin sedih ya, tapi saya harus segera bangkit lagi gitu. Jadi kita harus be resilience gitu ya. Dan juga niatkan kembali untuk kita bisa bermanfaat, berkontribusi, insya Allah nanti karir akan mengikuti. Jadi bagaimana kita bisa menjadi solusi gitu ya sepulang dari sekolah untuk memberikan apa yang bisa kita berikan dan memberikan yang terbaik lah, seperti itu. Siap, mantap. Terima kasih banyak Bang Dani dan Mbak Sari. Mungkin boleh di-drop kali LinkedIn-nya atau apa yang bisa teman-teman reach out dari kedua para speaker kita begitu ya.
kalau mau tanya-tanya saya juga boleh ya teman-teman. Teman-teman pergi aja ke IG-nya transformi.id, di sana ada kontak ya. Kalau diklik kontaknya itu langsung ke WhatsApp saya. Jadi feel free to contact me if you have any questions. Tadi yang dibilang betul, find the support system supaya ngerasa nggak sendirian ya. Kayaknya nih gue gila-gila sendirian nih, nggak ngerti alurnya gimana prosesnya bertanya ya. Kalau zaman dulu saya ikutan mailing list ya, milis-milis gitu ya. Belum ada IG dulu tuh, ikutan mailing list. Mailing listnya juga nggak sembarangan, harus disaring dulu buat bisa keterima ya. beasiswa@yahoogroups.com dulu saya masih ingat betul ya. Jadi silahkan teman-teman kalau mau keep in touch sama para speaker kita, mereka orang-orang sibuk sehari-harinya, jadi mungkin nggak banyak waktu untuk menjawab pertanyaan, jadi boleh ke saya ya kalau teman-teman punya pertanyaan. Tapi kalau mau spesifik nanya jurusan dan segala macam, please reach them out begitu. Begitu kurang lebih sharing session kita hari ini, bahwa energy sector merupakan sektor paling seksi saat ini menurut saya ya, yang disorot bukan cuma oleh Indonesia tapi dunia ya, karena semua mau berlomba-lomba menurunkan panas 1,5 derajat itu kan ya, Celcius itu, supaya bumi kita tetap bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Baik teman-teman, terima kasih banyak, semoga lancar perjalanan sekolahnya ya. Sekolahnya nggak bisa sebentar, nggak bisa instan, jadi semoga aku doain semangatnya itu tetap terjaga. Begitu ya, jangan lupa di follow IG-nya Transformi, kita selalu punya event-event seperti ini, dan kita juga punya program tahunan, please kindly check our website. Terima kasih banyak, sekali lagi Bang Dhani terima kasih, Mbak Sari terima kasih sudah mengganggu hari Minggunya. Ya, kapan-kapan kita bisa sharing session lagi dengan teman-teman yang lain. Terima kasih banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, bye.